Babak 841, setengah jalan melalui putaran. Kefla terbawa suasana dan dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatannya, namun dia tidak tahu bahwa perilaku arogannya seperti mengejek semua orang, sehingga membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Terkadang bersikap terlalu sombong hanya akan menarik serangan banyak orang. Wanita itu terlalu sombong. Pergi, jatuhkan dia. Beberapa kontestan bersekutu, nampaknya tidak puas dengan tingkah laku Kefla. Bahkan mereka merasa Kefla adalah musibah yang tidak bisa dikalahkan oleh satu orang saja, sehingga mereka bersekutu. Karena itu, mereka mengubah target dan bergegas menuju Kefla. Menghadapi orang-orang yang bergabung ini, Kefla tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan dia menjadi semakin sombong. Bukankah karena dia kuat sehingga banyak orang yang mengepungnya? Dia berteriak, "Wow, jadi kamu sudah bergabung. Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku dan melenyapkanmu dengan keras." Wanita ini sakit jiwa. Dia gila atau bodoh? Ayo pergi. 4 atau 5 alam semesta bergabung dan menyerang Kefla dari segala arah. Menghadapi serangan mereka, Kefla sepertinya sudah lupa bahwa dirinya mewakili Universe 10 dalam pertarungan tersebut. Saat ini, dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya. Saat awan jamur besar muncul, tawa Kefla yang nyaring dan menawan terus bergema sambil terus melompat-lompat. Hanya saja dia tidak menjatuhkan siapapun. Tak jauh dari situ, Xiang yang sedang melawan manusia metal dari Universe 8, memperhatikan situasi di sisi Kefla dan ekspresinya berubah. Ia langsung melompat dan melepaskan diri dari lawannya sebelum bergegas menuju Kefla. "Kefla, cepat jatuhkan mereka, atau aku akan memberimu pelajaran saat kita kembali." Xiang tidak bisa melihatnya lagi. Dia datang ke sisi Kefla, dan menjentikkan kepalanya. "Hehe." Kefla mengusap bagian yang disentil dan terkikik menawan. Xiang memutar matanya tanpa berkata-kata, melihat sekeliling, dan alisnya sedikit terangkat. Pada titik tertentu, 6 atau 7 alien yang tampak aneh mengepung mereka berdua, dan manusia logam dari Universe 8 juga bergabung dengan mereka. Menghadapi situasi di mana mereka benar-benar terkepung, Xiang bersandar ke belakang dengan Kefla dan bertanya, "Bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk menjatuhkan mereka?" "Oke." Kefla bertepuk tangan, tertarik. Lalu keduanya tertawa bersamaan. Tiba-tiba, tekanan tak terlihat menyapu dan tanah sedikit tenggelam. Kemudian pertempuran dimulai. Saat gelombang energi dengan berbagai warna terus berkedip, pertempuran destruktif menjadi memanas. Kefla itu, dia terlalu gaduh. Xiaya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Untungnya, Xiang bergegas tepat waktu, jika tidak, dengan kepribadiannya yang liar, entah seberapa besar keributan yang akan dia timbulkan. Tapi menyebutkan menjadi liar, mata Xiaya beralih ke sisi lain arena dan sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Kelakuan Mei Fei bahkan lebih buruk dari Kefla, dan hanya bisa dikatakan dia memang pantas memiliki kepribadian liar serupa. Dengan rambut hijaunya yang berkibar, Mei Fei mengamuk seperti benteng yang bergerak dengan ekspresi gila di wajahnya. Setiap serangannya disertai dengan kehancuran besar-besaran, dan tak lama kemudian sebagian besar arena dihancurkan olehnya. Gemuruh. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, tanah bergetar hebat dan sudut arena hancur saat retakan seperti jaring laba-laba menyebar. Dia dengan jelas mengatakan padanya untuk tidak menjadi terlalu gila, tapi begitu pertarungan dimulai, dia lupa bagaimana mengendalikan dirinya sendiri. Mei Fei tiba-tiba berhenti. Ada juga kalanya sebuah benteng bisa menghadapi masalah. Tubuh yang tampak seperti gunung menghalangi jalannya, aura kuat menyebabkan Mei Fei menatapnya. Itu adalah kontestan dari Universe 1, alien kuat bernama Calfrey. Ketika Calfrey berdiri di depan Mei Fei, aura kacau di sekitarnya tampak menjadi hening, dan sepertinya hanya dia dan Mei Fei yang tersisa di seluruh dunia. Senyuman gila di wajahnya mereda, dan ekspresi Mei Fei berubah sedikit serius. "Kamu, sangat kuat." Suara serak keluar dari mulut Calfrey. Calfrey dengan santai berjalan menuju Mei Fei, dia jelas berjalan sangat lambat, tapi anehnya cahaya penglihatannya tampak terdistorsi. Mei Fei tertegun sejenak, namun detik berikutnya, Calfrey yang telah mengambil langkah ke depan, secara aneh muncul di sisi Mei Fei, lalu dia mengangkat lengannya dan meninju perut Mei Fei. Batuk. Darah menetes dari sudut mulutnya, pupil mata Mei Fei menyusut dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian, seolah-olah dia tidak mengenal rasa sakit, dia dengan marah memulai pertarungan tangan kosong dengan Calfrey. Sosok-sosok terus berkedip-kedip di kehampaan, keduanya sangat cepat saat dua berkas cahaya terus bertabrakan dan terpisah, meninggalkan bebatuan yang jatuh ke tanah. Badai energi yang dahsyat melanda, menimbulkan badai yang dahsyat. Menghadapi energi destruktif yang tercipta akibat pertarungan antara Mei Fei dan Calfrey, ekspresi alien yang lebih lemah berubah dan mereka buru-buru meninggalkan zona pertempuran. "Cepat pergi, jangan sampai terjebak setelah pertempuran mereka." Sangat menakutkan, kedua orang ini sangat kuat. Apakah mereka masih manusia? Bang! Badai yang diakibatkan oleh tabrakan dahsyat menyelimuti langit, dan ledakan terus-menerus terjadi di atmosfer. Dengan cepat menciptakan jarak tertentu, lalu mengerahkan kekuatan pada kaki, mereka mulai bertarung lagi. "Wah, keren sekali. Datang lagi." Gemuruh ledakan terdengar tanpa henti, namun melihat awan jamur yang indah dan cerah membubung ke langit, Mei Fei menyeka darah dari mulutnya, tertawa liar, dan terus bertarung dengan gila-gilaan seolah-olah dia tidak mengenal rasa lelah. Tubuhnya terbakar dengan sinar hijau, rambut hijau berkibar, tubuh lincah Mei Fei terus berkelebat di arena.
Entah bertarung dalam jarak dekat, atau melompat ke udara dan secara sembarangan melemparkan bola energi. Menghadapi pemboman Mei Fei yang tak ada habisnya, Calfrey tetap tenang dan tenang. Tiba-tiba, dia meninju kekosongan dan retakan muncul di udara, pecahan dari kekosongan itu berjatuhan seperti kaca. Oh, Mei Fei, biarkan aku membantumu. Mengikuti suara lucu, tubuh merah muda Majin Buu muncul di depan mereka dan kemudian seberkas cahaya zigzag keluar dari atas kepalanya saat dia mengeluarkan sihir penyembuhan dengan tangannya. Ah, menghadapi serangan Majin Buu, Calfrey mau tidak mau mundur, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi di depannya. Luka di tubuh Mei Fei semuanya hilang setelah diobati dengan sihir Majin Buu. Terima kasih. Mei Fei tersenyum. Ayo kita kalahkan dia bersama-sama. Majin Buu menunjuk ke arah Calfrey, dagingnya yang gemuk terus bergetar. Mata kecilnya berubah menjadi bulan sabit, dan dia memperlihatkan tatapan yang garang. Energi yang jauh lebih ganas menyapu seperti lautan yang bergejolak, menimbulkan tsunami yang mengejutkan. Energi tak berujung menyelimuti langit, dan menghadap Mei Fei dan Majin Buu, yang telah bergabung, Calfrey mendengus dengan ekspresi muram, tapi dia juga mulai melakukan serangan balik. Kompetisi terus berjalan, dan segera separuh waktu berlalu, dan kontestan yang tersisa di arena sekali lagi berkurang. Di tribun, sambil memegang sapu tangan di tangannya, Dewa Penghancur Alam Semesta II Heles mengerucutkan bibirnya saat dia menatap pertempuran di bawah dengan ekspresi kosong di wajahnya. Alam semestanya telah dimusnahkan, ke-10 kontestan tersingkir dari arena. Terutama 2 orang Saiyan dari Universe 7 yang menyebabkan semua ini karena lebih dari separuh petarung kalah di tangan mereka. Sialan, Universe 7, menindas prajuritku yang cantik. Heles penuh kebencian, meratap dalam kesedihan. Sudah berakhir, kontestan kita hanya mengalahkan 7 kontestan, dan skor kita minus 3 poin. Kai tertinggi Pel dari Universe 2 menjadi pucat. Ke-10 kontestannya tersingkir, namun mereka hanya mengalahkan 7 kontestan. Menurut aturan Turnamen of Power, total skor mereka di babak pertama sebenarnya negatif. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, hasil seperti itu tidak terlihat bagus, yang berarti kekuatan mereka di bawah rata-rata, dan mereka selangkah lebih dekat untuk dilenyapkan oleh Zeno sama. Heles menggigit kuku jarinya, kulit gelapnya bersinar. Jangan khawatir, alam semesta lain tidak jauh lebih baik dari alam semesta kita. Dia menunjuk ke alam semesta 3 dan berkata, lihat, alam semesta Moskow berada dalam situasi yang jauh lebih tragis daripada alam semesta kita. Mereka masih hanya mendapat 1 poin, dan total skor mereka lebih rendah dari kami. Kami masih punya kesempatan. Hasil akhir dari turnamen kekuasaan adalah menghapus alam semesta yang berperingkat lebih rendah. Artinya, poin hanyalah alat untuk mengukur peringkat alam semesta. Poin negatif tidak berarti akan tersingkir. Saya harap begitu, kata Pel dengan suara lemah. Bab 842, Pakar Puncak. Di kejauhan, Kai tertinggi Universe 3 benar-benar terdiam. Perbedaan performa Universe 3 benar-benar melebihi ekspektasinya. Ini tidak mungkin. Setiap prajurit di Universe 3 adalah prajurit robot yang saya pilih dengan cermat. Kenapa kita kalah? Menghadapi tersingkirnya 10 orang dan hanya mencetak 1 poin, Kai tertinggi Universe 3 tercengang. Dia mencari alasannya lagi dan lagi, tapi hasilnya sudah ditentukan. Wajah Dewa Penghancur Alam Semesta 4, Pretila, juga sangat buruk. Di bawah pengepungan Android 18 dan lainnya, 8 kontestan Universe 4 telah tersingkir. Dan dalam menghadapi kuatnya pertahanan Android 18 dan lainnya, jagoan terakhirnya, Damon dan Gamisalas, hanya mengalahkan Android 16 dengan serangan diam-diam. Pretila tidak punya pilihan selain menyerah untuk membalas dendam terhadap Universe 7. Damon, Gamisalas, cepat ubah targetmu dan serang kontestan alam semesta lain. Tapi itu sudah terlambat. Orang-orang yang tersisa di arena semuanya kuat. Akan sulit bagi Universe 4 untuk mencetak gol. Cukup jelas tentang hal ini. Dia tanpa daya memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, saya telah melakukan kesalahan. Kami telah sepenuhnya terseret oleh Universe 7 kali ini. Di sisi Universe 6, sudah berakhir, kita hanya punya 3 orang lagi. Champa berkeringat banyak dan wajahnya pucat. Bibirnya bergetar ketika dia menunjuk ke pertempuran di bawah dan berkata kepada Vados, apa yang harus kita lakukan, Vados? Kita hanya punya Hit, Saonel, dan Caba yang tersisa, Universe 6 sudah selesai. Hicks, aku akan merindukanmu, Champa sama, Vados mengeluarkan sapu tangan dari suatu tempat dan pura-pura menangis. Vados, jangan membuatku depresi lagi. Champa berkeringat deras dan terengah-engah, hampir menangis. Di sisi alam semesta 1, mantan dewa kehancuran, Iwan, memandangi korek api yang berkilauan di bawah dan dengan sopan berkata kepada pria bertopeng perunggu di sebelahnya, Tuan Klein, menurutmu apa hasil akhirnya? Pria bertopeng perunggu yang dilihat Klein dengan tenang dan setelah beberapa saat menunjuk ke beberapa orang kuat di bawah dan berkata, alam semesta 1 saat ini memiliki keunggulan. Calfrey dan Sirius saat ini sedang menghemat energi dan belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika mereka berjuang sekuat tenaga, mereka seharusnya mampu menyapu bersih kontestan yang tersisa. Tetapi ada beberapa alam semesta yang harus mereka perhatikan. Alam semesta 5, alam semesta 7, alam semesta 8, alam semesta 10, dan alam semesta 12.
Alam semesta ini sulit untuk dihadapi. Pertarungan terakhir seharusnya terjadi antara alam semesta ini, terutama alam semesta 7 dan alam semesta 10. Saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli yang tersembunyi di antara manusia di kedua alam semesta tersebut. Mereka yang bisa disebut ahli oleh pria bertopeng perunggu setidaknya berada di puncak alam ilahi tingkat kedua. Orang-orang seperti Kefla, yang telah mencapai tingkat kekuatan yang mirip dengan Golden Frieza melalui kekerasan, tidak dianggap serius olehnya. Iwan mengangguk setuju dengan sudut pandangnya. Alam semesta 5, alam semesta 8, dan alam semesta 12 termasuk di antara alam semesta teratas bersama dengan alam semesta 1 sejak lama, jadi wajar jika terdapat banyak petarung yang kuat. Namun, performa Universe 7 dan Universe 10 di turnamen kekuasaan tidak terduga. Di masa lalu, Universe 7 dan Universe 10 selalu berada di peringkat terbawah, dan tidak ada yang menyangka mereka akan menghasilkan begitu banyak petarung kuat di turnamen kekuasaan, bahkan mengejutkan berbagai dewa penghancur. Seperti yang diharapkan, sulit untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari sebuah alam semesta kecuali jika dihadapkan pada keadaan hidup atau mati. Fakta bahwa alam semesta 7 dan alam semesta 10 telah menghasilkan begitu banyak ahli hanya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa potensi sebenarnya dari alam semesta ini tidak sesederhana yang diperkirakan orang. Tentu saja, alam semesta 6, alam semesta 2, dan alam semesta lemah lainnya terus bekerja dengan stabil. Iwan mengatakan, sepertinya metode pemeringkatan alam semesta masih memiliki kekurangan yang signifikan. Nilai rata-rata belum tentu mewakili tingkat tertinggi di alam semesta. Perwujudan kekuatan tempur kelas atas lebih pada atmosfer bahaya di alam semesta. Pemurnian yang mereka lalui dalam menghadapi lebih banyak tantangan inilah yang menghasilkan kekuatan tempur kelas atas di alam semesta. Tidak. Jika alam semesta sendiri kekurangan potensi, bahaya sebesar apapun tidak dapat menggantikannya. Pelatihan buta bahkan mungkin menghabiskan kekuatan tempur tingkat menengah sebelum dapat mengeluarkan kekuatan tempur kelas atas. Jadi pada akhirnya, semuanya bergantung pada potensi alam semesta itu sendiri. Ya, ini semua tentang menyediakan panggung yang bagus bagi para aktor untuk tampil. Saat para dewa penghancur berdiskusi, pertarungan terakhir masih berlangsung. Suara guntur bergema saat gelombang energi biru pucat menembus kehampaan dan menghantam jauh ke alam nul. Gohan dengan cepat mengalahkan satu lawan dan berbalik, hanya untuk melihat Piccolo terlempar. Paman Piccolo, Gohan berseru dan mengambil langkah cepat ke depan untuk membantu, tapi sudah terlambat. Piccolo sudah terjatuh dari tepi arena. Yang mengalahkannya adalah makhluk dengan gigi tajam di sekujur tubuhnya, kepala panjang dan berpenampilan seperti alien. Itu adalah salah satu kartu truf alam semesta satu makhluk gelap Sirius. Hehe, kenapa kamu tidak bergabung dengannya di sana? Makhluk gelap Sirius menggeliat bibirnya dan kemudian tiba-tiba bergabung ke dalam bayangan tak berujung, muncul kembali di depan Gohan. Menghadapi kemunculan Sirius yang tiba-tiba, pupil mata Gohan menyempit dan wajahnya menjadi serius. Ledakan, gelombang energi yang tak berujung menyebar, membentuk bagian melingkar di sepanjang bidang tumbukan. Bang, Gohan tampaknya benar-benar kalah. Pada saat ini, makhluk kegelapan Sirius menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia. Gohan, di sisi lain, Goku yang sedang melawan lawannya memperhatikan pertarungan di pihak Gohan dan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat menjatuhkan lawannya dan bergegas mendekat. Kakarot, Vegeta melihat ini dan dengan cepat melepaskan gelombang energi, mengikuti dari belakang. Pertarungan sengit itu mencapai titik didih. Pilar batu di tengah yang melambangkan pengatur waktu telah tenggelam 3/4-nya, dan hanya tersisa 10 menit di babak pertama turnamen kekuasaan. Ledakan, asap memenuhi langit dan cahaya yang menyilaukan memaksa orang-orang menutup mata rapat-rapat. Wosh, dua sinar petir terus menyambar. Silly terengah-engah saat bertarung dengan alien dari Universe 5. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, bergegas dan memeluk yang lain sebelum melompat dari arena bersama. Menghadapi lawan yang tidak bisa dikalahkannya, Silly dengan tegas memilih kalah bersama. Ayah, aku kalah. Silly menunduk dan tiba di depan si ayah. Si ayah membelai rambut lembut Silly dan menghiburnya, tidak apa-apa, menang atau kalah itu tidak penting, setidaknya kamu membuat Universe 5 kehilangan ahli di alam ilahi tingkat kedua. Silly mengangguk, mengalihkan pandangannya ke arena lagi, tatapannya yang dalam mengamati kontestan yang tersisa satu persatu. Seiring berjalannya pertandingan, semakin sedikit kontestan yang tersisa dari 12 alam semesta, dan beberapa alam semesta bahkan telah tersingkir secara keseluruhan. Berikutnya adalah pertempuran paling sengit. Bahkan Universe 7 dan Universe 10 sudah mulai berkurang jumlahnya. Pokoknya, situasi Siling sedikit lebih baik. Si ayah terkekeh lalu melihat ke sisi lain, alisnya berkerut. Dalam pertarungan antara Miars dan Toppo, stamina Miars dalam kondisi Dewa Super Saiyan berangsur-angsur menurun. Meskipun Miars masih mampu bertarung secara seimbang dengan Toppo, konsumsi energi telah membuatnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pulihkan. Sinar cahaya putih bersih turun dari langit. Majin Buu melayang di udara, melambaikan tangannya dan melepaskan sekelompok energi penyembuhan putih bersih. Sinar cahaya ini menimpa kontestan Universe 7 dan Universe 10, memulihkan luka mereka sepenuhnya, tetapi ini hanya memulihkan tubuh mereka ke kondisi optimal. Hilangnya energi tidak dapat diubah. Bab 843, memasuki tahap akhir.
Terima kasih, Bu. Setelah berterima kasih kepada Bu karena telah memulihkan kekuatannya, Miers terus melawan tokoh. Hehe, tidak perlu berterima kasih. Majin Bu terkekeh dan melompat ke langit dengan tubuh bulatnya. Menipu, mereka curang. Bagaimana mereka bisa menggunakan keterampilan tercela seperti itu? Di pojok, Pretila hanya bisa berteriak melihat ulah Majin Bu. Virus mengutuknya dengan keras, ini adalah sihir Majin Bu. Kompetisi hanya melarang penggunaan benda luar, tentu saja kemampuan sendiri diperbolehkan untuk digunakan. Memutarbalikkan aturan, Pretila dengan dingin menatap Virus, dan Virus dengan tegas melotot ke belakang. Mengambang di atas arena, Imam Besar memiliki senyuman di wajahnya saat dia melirik ke arah Majin Bu dan mengangkat tangannya untuk menyatakan, Majin Bu menggunakan kekuatannya sendiri dan sihir untuk menyembuhkan juga berasal dari kekuatannya sendiri, jadi memang demikian, tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bahkan Imam Besar telah menyatakan hal ini. Pretila langsung terdiam dan wajahnya memerah. Virus dengan puas melirik ke arah Pretila, menyebabkan Kuitela menggemeretakkan giginya dan berharap dia bisa menggigit beberapa potong daging Virus. Tepat pada saat ini, Bowman, yang telah menyaksikan pertempuran tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun, tiba-tiba berdiri, kedua matanya yang cerah berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya kita harus mengurus orang-orang dari Universe 10 terlebih dahulu. Likir, biarkan Cons dan yang lainnya mengambil tindakan, kita tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Likir terkejut dan berkata, dimengerti, Tuan Bowman. Pertempuran telah memasuki tahap akhir, dan setelah para ahli biasa tampil, orang-orang terkuat dari seluruh alam semesta harus bertemu dan membersihkan medan perang. Jadi dengan perintah dari Likir, para ahli yang tersisa dari Universe 8 berkumpul dan, sebagai sebuah tim, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka dengan kekuatan yang tak terhentikan. Begitu pula dengan Universe 1, Universe 5, dan Universe 12 yang juga mengeluarkan perintah yang sama. Putaran pertama turnamen kekuasaan telah memasuki tahap akhir. Situasinya tidak terlihat bagus. Chaba, yang telah berubah menjadi Super Saiyan, merasakan niat membunuh yang tiba-tiba muncul di udara, dan wajahnya menegang. Melirik ke kejauhan dengan pandangan acuh tak acuh, Hit berbalik dengan tenang, kamu cukup akrab dengan para Saiyan dari Universe 10, bagaimana kalau mencari bantuan mereka? Saya juga harus bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Dengan itu, dia meninggalkan sosok buram dan memasuki Tides of Time. Menatap kosong pada sosok Hit yang menghilang, mata Chaba yang seperti ikan tak bernyawa tiba-tiba bersinar, dan dia dengan cepat berlari ke sisi Kefla. Chaba, kenapa kamu berlari ke sini? Kefla menyeka keringat di dahinya dan menatap Chaba sambil bertanya. Wajah Chaba menjadi sedikit merah, merasa malu, tapi demi keselamatan Universe 6, dia benar-benar tidak bisa dihilangkan, jadi dia berkata dengan tergagap, yah, ada terlalu banyak orang kuat di arena sekarang, jadi. Kefla menyipitkan matanya, dan kilatan cahaya muncul di mata hijaunya. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak dan menamparkan bahu Chaba dengan keras hingga membuat Chaba meringis. Kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Berdiri di samping, Siang memutar matanya ke arah Kefla dan berkata padanya tanpa berkata-kata, idiot, kamu harus menjaga dirimu dulu, Chaba, cari tempat untuk bersembunyi, aku bisa merasakan seorang ahli kuat mendekat ke sini. Benar saja, dalam sekejap mata, alien yang tampak seperti manusia serigala muncul di depan mata. Begitu manusia serigala muncul, auranya yang kuat membuat tubuh Siang menjadi kaku, seolah seluruh ruangan menjadi tebal, gelombang energi melingkari tubuhnya seperti benang basah. Bahkan Siang sangat terpengaruh, jadi Kefla mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Berbalik karena malu, dia berkata kepada Chaba, yah, aku mungkin tidak bisa menjagamu, kamu sendirian. Petik 2, Chaba menatap kosong, tiba-tiba merasa jika dia tidak berlari, dia mungkin tidak akan bertemu dengan ahli seperti itu. Ini terasa seperti dia berlari untuk membuang nyawanya. Di tribun penonton Universe 10, Siaya, yang memperhatikan situasi di pihak Kefla, mengerutkan kening, manusia serigala itu tidak sederhana, bahkan jika Kefla dan Siang bekerja sama, mereka mungkin bukan lawannya. Kai tertinggi Tapion terkejut, tidak mungkin, kekuatan Siang ada di alam ilahi tingkat kedua, bahkan jika dia bukan tandingannya. Manusia serigala itu adalah jagoan alam semesta 5, dengan kekuatan di puncak alam ilahi tingkat kedua. Maka itu akan menjadi sulit. Puncak alam ilahi tingkat kedua benar-benar dekat dengan tingkat dewa penghancur, dan mungkin telah mencapai tingkat dewa penghancur dalam hal kekuatan pertempuran murni saja. Bahkan jika Siang dan Kefla bekerja sama, mereka bukanlah lawan yang cocok. Benar saja, tidak lama kemudian perkataan Siaya menjadi kenyataan. Setelah pertempuran dimulai, Siang dan Kefla berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Serangan cepat Werewolf bahkan mempengaruhi ruang, setiap serangan menyebabkan kerusakan pada ruang. Jika Siang dan Kefla tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan spasial, kegagalan hanyalah masalah waktu. Ledakan, bang, bang bang, Kefla terlempar, wajahnya memucat saat tulangnya berderit. Melihat ini, mata Siang hampir keluar dari kepalanya dan dia menyerang manusia serigala dengan marah, tetapi serangannya sedikit terhenti ketika mengenai penghalang di luar angkasa. Momen ini cukup berakibat fatal. Memanfaatkan hal ini, manusia serigala memuntahkan bola energi besar. Wajah Siang tiba-tiba berubah, dan dia menyilangkan tangan sambil melindungi dirinya sendiri.
Kefla bahkan lebih panik lagi menembakkan energinya, energi hijau melesat ke arah lawannya seperti sinar cahaya. Ledakan meteor, dia berteriak keras. Melihat energi hijau yang melesat ke arahnya, prajurit manusia serigala itu mengertakkan gigi dan mencakar busur di angkasa, energi yang melonjak siap meledak. Pemboman pemusnahan. Kedua gelombang energi itu meraung seperti naga, bertabrakan di udara dengan suara gemuruh, suara yang memekakkan telinga menarik perhatian semua orang. Semua kontestan di arena atau mereka yang tersingkir tercengang oleh pemandangan mengerikan itu. Menabrak. Dengan suara seperti sesuatu yang pecah, gelombang energi Kefla hancur, mendorongnya ke belakang. Kefla membuka mulutnya, dan bersama dengan Siang diledakkan oleh pemboman pemusnahan manusia serigala. Desir. Kefla dan Siang mendarat di tribun penonton Universe 10. Di sisi lain, Caba juga muncul di samping Campa. Sambil menunjuk jarinya dengan panik, Campa tergagap dan berkata, "Caba, kamu juga kembali." "Maaf, aku tidak bisa melarikan diri." Caba menundukkan kepalanya karena malu. Jika dia tidak berlari ke sisi Kefla, dia mungkin tidak akan tersingkir. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, Campa menjadi pusing dan matanya menjadi gelap, jatuh ke tanah dan berguling-guling. Sudah berakhir, Universe 6 hanya tersisa Hit dan Saonel. Jangan khawatir, Campa sama. Pukulannya sangat kuat. Kita masih punya kesempatan. Melihat penampilan Campa yang berkeringat dan kecewa, wajah cantik Vados menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengangkat alisnya dan dengan cepat menghiburnya. "Vados, jangan berbohong padaku. Poin kami sekarang berada pada titik negatif." Tidak peduli seberapa kuat hitnya, Campa menghela nafas, matanya dipenuhi kesedihan. "Buho, andai saja aku makan lebih banyak makanan enak. Aku tidak akan pernah bisa memakannya lagi." Petik 2, petik 2. Ketuk. Dengan suara langkah kaki yang ringan, sosok Siling sampai di tempat Siang dan Kefla dirobohkan. Matanya yang merah cerah seperti permata menatap manusia serigala dari alam semesta 5, dan sebuah suara yang menyenangkan terdengar, "Apakah kamu yang menjatuhkan anak-anakku? Jadi bagaimana jika aku melakukannya?" Kata manusia serigala. "Jika itu masalahnya, kamu juga bisa turun." Sebuah suara dingin melintas, dan sosok Siling tidak lagi terlihat. Tiba-tiba, sensasi dingin menerpa telinganya, dan angin kencang menerpa. Ekspresi manusia serigala tiba-tiba berubah, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan ilusi. Di lokasi aslinya, tanah tiba-tiba tenggelam beberapa meter, dan area dalam jarak puluhan meter telah menjadi zona hancur yang mengerikan. Bab 844, Penghancuran Diri Majin Buu. Alam Nul, yang dipenuhi dengan materi yang kacau, telah lama tidak ada kehadiran manusia dan oleh karena itu dipenuhi dengan aura yang paling mendasar. Namun, saat turnamen kekuasaan berlanjut, materi kacau balau tersebar ke ujung dunia oleh gelombang kejut yang hebat. Dengan arena spinning top sebagai pusatnya, sebuah ruang terbuka dengan radius 10.000 meter muncul. Ledakan, awan debu besar menyebar saat serangan Siling sangat kuat. Meski terlihat rapuh, dia cukup galak saat menyerang. Melirik ke tanah yang telah hancur, manusia serigala dari Universe 5 mengeluarkan keringat dingin dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya ketika dia menatap matanya yang seperti rubi dan penuh kedinginan. Saat ini, pilar batu yang terletak di tengah arena, melambangkan waktu pertandingan, perlahan tenggelam hingga menimbulkan suara berderit. Sekarang tinggal kurang dari 6 menit lagi hingga akhir ronde. Saat ronde mendekati akhir, semua prajurit di arena juga mulai mengubah strategi bertarung mereka. Mereka tidak lagi menekan kekuatan mereka untuk menghemat energi. Waktu hampir habis. Goku melihat ke pilar batu, menarik napas dalam-dalam, dan wujud Super Saiyan Blue miliknya meledak dengan aura yang lebih kuat. Vegeta, melihat situasinya, juga tahu bahwa hasilnya akan bergantung pada pertarungan terakhir ini. Dia berteriak keras, dan rambut tegak berwarna merah tua menjadi lebih ganas, sementara aliran udara yang kuat menyelimuti dirinya dari semua sisi, seperti dinding udara yang menyelimutinya. Para kontestan alam semesta lain, melihat hal ini, tanpa sadar juga menampakkan wujud terkuatnya. Mereka dengan panik menembakkan energi mereka satu sama lain, langsung menimbulkan gelombang besar di alam nul, dengan energi tak berujung berpotongan dan meletus dalam serangkaian angin puyuh yang menakutkan. Sangat keren, sangat mengasyikkan. Semua benda berkilau ini sungguh indah. Mata Zeno melebar saat dia dengan riang melambaikan tangannya. Pada saat ini, suara gemuruh datang, dan gelombang besar kebetulan mengalir ke sisi Zeno. Di tribun penonton, semua dewa penghancur terkejut. Jika Zeno sama tidak senang, konsekuensinya akan serius. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, tubuh mereka kaku. Saat mereka diliputi kecemasan dan ketakutan, tangan kecil Zeno mengulurkan tangan dan, dengan bunyi ding, dinding ki yang tak terlihat muncul, langsung mengurangi suara memekakkan telinga beberapa desibel dan juga menghentikan gelombang ledakan. Wah, hampir saja. Setelah melihat Zeno sama masih dengan gembira melambaikan tangannya, para dewa penghancur tahu bahwa Zeno tidak tersinggung dengan kesalahan yang baru saja dilakukan. Melihat kembali ke arena, semua kontestan kini telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Di antara mereka, yang paling meletus adalah Majin Buu. Ia terus berlari mengelilingi arena, mengirimkan sinar putih untuk memulihkan stamina masyarakat alam semesta 7 dan 10. Saat bertemu dengan seseorang yang ingin menyerangnya, Majin Buu tidak pernah sopan, dan mulai melakukan serangan balik sambil menjulurkan perutnya.
Peluru energi berkelanjutan. Kamehameha. Majin Buu menyipitkan matanya yang berbentuk bulan sabit dan menyia-nyiakan energinya yang besar dan melonjak tanpa merasa lelah. Kadang-kadang dia memuntahkan bola besar berisi zat seperti asap dari mulutnya, dan kemudian suara, gemuruh, akan bergema di seluruh dunia saat ledakan dahsyat terjadi di udara. Hehe, melihat bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah bagi orang lain, Majin Buu dengan bangga tertawa dan meniupkan sinar, mengubah alien di seberangnya menjadi coklat. Haha, itu berubah menjadi coklat yang enak. Majin Buu bertepuk tangan dan hendak membungkus serta mengambil coklat untuk dimakan, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Riak kecil muncul di udara, dan serangan energi aneh muncul dari kehampaan dan menyerangnya. Puci, sebuah cahaya menyala dan sinar energi menembus dirinya. Majin Buu menunduk dan menatap kosong ke perutnya. Suatu saat, sebuah lubang besar muncul di perutnya yang berwarna merah muda dan tembem, lubang berukuran 30 cm melewati seluruh tubuhnya. Perutku ditusuk. Kapan itu terjadi? Menyentuh perutnya dengan hampa dan sepertinya tidak merasakan sakit, Majin Buu memasukkan tangannya ke dalam lubang besar di perutnya dan meraba sekelilingnya. Tangannya benar-benar mampu menembus tubuhnya sepenuhnya. Haha, itu bagus, itu bagus. Seharusnya seperti ini. Di koridor yang berkelok-kelok, Pretila melihat perut Majin Buu telah ditinju, dan pemandangan tragis itu membuat matanya berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, "Ya, itu dia, Gamisalas, manfaatkan momen ini dan gunakan kekuatanmu untuk mendorong lemak sialan itu ke bawah arena." Itu adalah pemikiran yang bagus, lagi pula, penampilan Majin Buu saat ini terlihat sangat menakutkan sehingga jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Tapi inilah Majin Buu, orang yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Ide Pretila dengan cepat gagal, karena dalam hal kekuatan super, Majin Buu juga luar biasa. Ia melihat Majin Buu mendorong perutnya keluar dan lubang besar di perutnya langsung tertutup. Bagaimana ini mungkin? Mata Pretila melotot dan dia tampak tidak percaya. Ekspresinya menjadi jelek, mungkinkah si gendut sialan ini juga makhluk aneh? Benar sekali, kemampuannya sebelumnya sangat aneh, pasti seperti ini akan menjadi masalah. Gamisalas, hati-hati, jangan remehkan si gendut ini. Haha, ada sesuatu di sini. Setelah tubuhnya pulih, Majin Buu melihat ke dalam kehampaan untuk beberapa saat dan tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia mengulurkan salah satu tangannya yang bersarung tangan dan membungkuk di dalam kehampaan. Kemudian, ia beriak seperti air di kehampaan dan muncul kembali dengan makhluk mirip jangkrik bermata kuning di genggamannya. Apa ini? Mendekatkannya untuk melihatnya, Majin Buu memiringkan kepalanya. Tubuh Gamisalas kecil dan terlihat seperti jangkrik. Pada saat ini, mencicit, tiba-tiba terdengar suara dengungan yang tajam, dan memanfaatkan kecerobohan Majin Buu, kekuatan super jangkrik diaktifkan. Lengan Gamisalas bersinar dengan cahaya oranye merah, dan gelombang cahaya spiral menyebar dalam bentuk pusaran, dan kehampaan di sekitarnya tampak berubah menjadi ketiadaan. Majin Buu menatap dengan mata terbelalak dan tidak memperhatikan, dan seluruh tubuhnya terserap ke dalam ruang alternatif. Gerakanmu menyebalkan. Di ruang alternatif, Majin Buu, yang tiba-tiba dikurung, mengerutkan bibirnya dengan tidak senang. Buu memiliki kemampuan belajar yang kuat, tapi dia tidak bisa mempelajari skill seperti kekuatan super ini, jadi dia marah. Majin Buu melihat sekeliling sebelum matanya menyipit, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan uap panas, membesar ukurannya. Kemudian, Majin Buu menghancurkan dirinya sendiri. Memanfaatkan energi kuat yang dihasilkan oleh penghancuran diri, Majin Buu melepaskan diri dari ikatan ruang alternatif. Kemudian, materi putih yang menyebar di udara tampak berkumpul seperti makhluk hidup, dan kemudian dengan ledakan, tubuh gemuk Majin Buu muncul kembali. Dengan mata menyipit, dahi Majin Buu dipenuhi urat biru, dan dia dengan keras berkata, "Aku marah, aku akan meledakkanmu." Kemudian, tanpa ragu, Majin Buu membuka tangannya dan bergegas mendekat. Lalu, dia menghancurkan dirinya sendiri lagi. Ledakan. Ledakannya begitu keras hingga bergema ke seluruh dunia, suara yang memekakkan telinga menusuk gendang telinga. Di antara penonton, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga. Ketika mereka melihat ke arah Majin Buu lagi, mereka melihatnya berdiri di tempat yang sama, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Terkesiap, mereka yang tidak mengetahui ciri-ciri Majin Buu tersentak kaget. Ayolah, dia selamat bahkan setelah menghancurkan dirinya sendiri. Sial, Gamisalas terpesona. Wajah Pretila tiba-tiba berubah menjadi gelap, namun hatinya bergetar. Bentuk kehidupan macam apa ini, yang menggunakan penghancuran diri sebagai jurusnya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa energi yang dihasilkan dari penghancuran diri beberapa kali lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh. Ia melepaskan semua energi di dalam tubuh dalam sekejap. Jika Majin Buu ini terus menghancurkan dirinya sendiri, bukankah persaingan akan kehilangan keseimbangan? Lalu ada pula kemampuannya memulihkan stamina rekan satu tim dan sihirnya yang mampu membuat lawannya menjadi coklat. Semua dewa yang lebih tinggi menggigil memikirkan hal itu, dan segera mengeluarkan instruksi. Sirius, singkirkan lemak aneh itu. Iwan, si bola bulu dari Universe 1, mengeluarkan perintah. Koons, targetnya adalah Majin Buu, instruksi datang dari Universe 8. Hehe, iblis ini tidak bisa dibiarkan tinggal.
Tampaknya semua orang melihat ancaman nyata dari Majin Buu, dan beberapa alam semesta teratas semuanya mengeluarkan perintah untuk melenyapkan Majin Buu pada saat yang sama, menyebabkan krisis menimpa Majin Buu. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh 3-4 orang. Kamu orang jahat. Aku akan menghancurkan diri sendiri dan meledakkan kalian semua. Majin Buu membuka mata kecilnya dan tertawa bodoh, lalu tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri di tempatnya. Namun, kali ini Majin Buu tidak seberuntung itu karena para kontestan sudah mempersiapkannya. Saat Majin Buu berubah menjadi materi seperti asap, mereka semua mengambil tindakan secara bersamaan. Serangan menggelegar turun di saat yang sama, cahaya terang yang muncul dalam sekejap menyebabkan orang menutup mata. Gelombang energi yang kuat bercampur dengan angin puyuh yang dahsyat, menyerang Majin Buu yang belum kembali ke keadaan semula dan langsung meledakkannya keluar arena dan masuk ke alam nul yang dalam dan kacau. Di tribun, melihat Majin Buu terpesona, si ayah hanya bisa menyipitkan matanya dan mencibir. Bab 845, Sprint terakhir. Pada tahap kompetisi ini, tidak banyak kontestan yang tersisa di arena. Semakin mustahil untuk mencetak poin dalam jumlah besar seperti di awal, karena kontestan yang tersisa semuanya adalah ahli yang sangat luar biasa. Kecuali jika muncul karakter kuat yang dapat menghancurkan mereka dengan mudah, itu hanya akan menjadi pertarungan gesekan, satu per satu. Namun, hanya ada sedikit karakter kuat di antara para ahli alam ilahi tingkat kedua. Jika Anda menghitung jumlah kontestan di arena, Anda akan menemukan bahwa setiap alam semesta berimbang dan orang-orang yang tersisa memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Sejauh ini, hanya 2 orang yang tersisa dari alam semesta 1, Calfrey dan Sirius, dengan Calfrey saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan Mei Fei. Alam semesta 2 dan alam semesta 3 telah musnah seluruhnya, Universe 4 hanya memiliki 1 jangkrik yang tersisa, Damon, yang tidak lagi menjadi ancaman, dari Universe 5, ada 3 orang yang tersisa, salah satunya adalah manusia serigala yang sedang melawan Siling, sementara 2 lainnya terlibat dalam pertarungan kelompok dengan Goku dan Vegeta. Dari Universe 6, hanya Hit dan Saonel yang tersisa. Ada lebih banyak orang dari Universe 7, dengan Miers, Goku, Vegeta, dan Android 18 masih hidup, sementara Piccolo dan Gohan baru-baru ini dikalahkan oleh makhluk gelap Sirius, dan Android 17, Android 21 dan Bardock juga dikalahkan oleh lawan yang kuat. Dari Universe 8, hanya tersisa 3 orang, semuanya sangat terampil, alam semesta 9 telah musnah seluruhnya, dari Universe 10, Siling, Mei Fei, Xiang, Sili, Zhangya dan Obuni semuanya telah dikalahkan dan dari Universe 11, hanya Toppo dan Dispo bertelinga panjang yang tersisa, hanya Universe 12 yang memiliki sisa kontestan terbanyak, dengan 4 tersisa. Lusinan kontestan ini semuanya sangat kuat dan merupakan salah satu pakar terbaik di dunianya masing-masing. Dalam waktu yang tersisa sedikit, mereka akan memperjuangkan hak untuk menjadi pemenang terakhir. Seiring berjalannya waktu, putaran itu akan segera berakhir. 2 titik cahaya bertabrakan di kehampaan, meledak menjadi nyala api yang hebat sebelum dengan cepat menjauh satu sama lain dan terus bertabrakan. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa ini adalah pertarungan antara sosok halus dan pria kekar berkumis putih yang mengenakan battle armor merah. Peng-peng, gemuruh. Miers terus mundur beberapa puluh meter, terengah-engah. Pertarungannya dengan Toppo juga hampir berakhir. Meskipun kekuatan penuhnya dipulihkan oleh Majin Buu, Miers akhirnya tidak mampu mengalahkan Toppo sepenuhnya. Namun, Miers juga sangat pintar dan selalu menggunakan teknik rahasia planet Yardrat untuk memulihkan 50% daya tembak Toppo saat dia diserang. Hal ini membatalkan keunggulannya, karena meskipun energi Miers rendah, kondisi Toppo tidak jauh lebih baik dan keduanya sekarang hampir kehabisan energi. Tiba-tiba membuka tangannya, wajah lembut Miers tersenyum dingin, Toppo, ayo akhiri pertarungan kita di sini. Di saat-saat terakhir, Miers menggunakan kartu asnya, tiba-tiba melepaskan titik cahaya seperti kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di kehampaan. Faktanya, setiap titik cahaya adalah bila energi kecil seperti sayap, tetapi ada begitu banyak cahaya terang dan menyilaukan disertai gelombang kejut spiral sehingga mata telanjang tidak dapat membedakan angka spesifiknya saat ditembakkan. Gelombang udara bergulung dan menderu, menerobos segala sesuatu seperti guntur, menggetarkan telinga. Meriam peta bintang langit seutuhnya. Suara dingin terdengar, penuh dengan keagungan penilaian. Setelah melihat ini, pupil Toppo dengan cepat menyempit dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi reaksinya tidak cukup cepat. Jadi dengan teriakan nyaring, dia meletakkan kedua lengannya yang berotot di depan dadanya dan meledak dengan energi yang melonjak. Ledakan hebat yang membelah langit. Saat kedua energi tersebut memancarkan warna-warna indah, bola cahaya yang sangat besar dan mempesona muncul di langit alam nul, dan kemudian dengan gemuruh, energi menyebar, dengan cepat menyapu seluruh kehampaan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Sesla, kekosongan itu terkoyak oleh retakan berwarna merah darah, memperlihatkan warna yang dalam dan menakutkan di dalamnya. Ruang Null Realm sebenarnya telah terkoyak. Tekanan yang tak ada habisnya menantang saraf semua orang, dan semua orang menatap dengan takjub, mengambil napas dingin. Para Saiyan dari Universe 6 yang tersingkir melihat kekuatan yang Miers keluarkan dan memiliki emosi kerinduan di hati mereka. Setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka, Miers dan Toppo keduanya kelelahan karena kehampaan dan tersingkir. Saat ini,
Dispo dari Universe 11 menyaksikan semua ini dan jantungnya bergetar hebat, namun tiba-tiba ia diserang oleh angin dingin dari samping. Android 18, mengenakan pakaian indah, menyisir rambut emasnya dan berjalan menuju Dispo tanpa ekspresi. Kelinci dari alam semesta 11, giliranmu untuk turun. Android 18 berkata dengan dingin. Petik 2, petik 2. Dispo memandang Android 18 dengan hati-hati dan dengan hati-hati mundur selangkah, keringat menetes di dahinya. Saat menghadapi Android 18, ia merasa seperti sedang menghadapi Jiren, merasakan tekanan yang sangat berat. Yang mengejutkannya adalah wanita yang sangat cantik ini tidak bernapas sama sekali setelah pertarungan yang panjang dan intens. Staminanya sepertinya tidak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Dugaan luar biasa ini muncul di hati Dispo, bahkan membuat dirinya takut. Dispo dalam bahaya, kata Angel Marcarita. Belmont mengerutkan alisnya dan bertanya dengan heran, apakah wanita dari Universe 7 itu benar-benar memiliki stamina yang tak terbatas? Itu sudah jelas. Orang itu sepertinya adalah cyborg yang dimodifikasi secara khusus. Ada cukup banyak orang seperti itu di alam semesta 7, seperti pria berambut hitam sebelumnya dan wanita berambut coklat, yang energinya tidak terbatas. Lebih tegasnya, wanita dengan rambut emas bahkan lebih kuat dari orang yang mengalahkan tokoh. Marcarita menganalisis kekuatan Android 18 dan Miers. Ini sangat sulit. Dispo jelas bukan tandingan wanita itu, dan babak Universe 11 akan segera berakhir. Maaf, kekuatanku tidak cukup. Tokoh, yang duduk di sebelah Belmont, berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Jika dia sedikit lebih kuat dan mengalahkan Miers, situasinya tidak akan terlalu suram. Belmont melambaikan tangannya dan berkata, Tokoh, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Anda melakukannya dengan sangat baik. Hanya saja orang-orang dari Universe 7 terlalu kuat. Cek. Ini semua adalah ahli tingkat alam ilahi. Bagaimanapun, skor Battle of Mortals tidak begitu penting, kami masih memiliki peluang. Matanya menatap ke arah Jiren, yang melayang di udara dalam meditasi, itulah alasan kepercayaan Belmont. Jiren membuka matanya dan menatap Belmont dan berkata, ada juga ahli yang tak terduga di antara dewa penghancur, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, matanya beralih ke pria bertopeng perunggu dari alam semesta 1, lalu beralih ke sisi alam semesta 8, dan akhirnya mendarat di Siaya, dewa penghancur alam semesta 10. Ketiga orang ini adalah kandidat yang sangat dipedulikan Jiren. Atau bisa dikatakan, di antara para dewa penghancur, hanya 3 orang inilah yang tidak bisa dia lihat. Di sisi Universe 7, meski Miers juga tersingkir, Virus tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, melainkan ekspresi gembira, karena di antara semua alam semesta, Universe 7 saat ini memiliki poin tertinggi, dan yang lebih penting, mereka memiliki beberapa kontestan yang berdiri di arena, asalkan mereka bisa bertahan hingga akhir ronde, poin mereka akan unggul jauh. Masih ada 2 menit lagi. Saat dia melihat pilar batu di tengah terus tenggelam, kecepatan gemetar kaki Virus menjadi semakin cepat. Bang, kekosongan tidak jauh dari situ membeku, yang menarik perhatian Virus. Babak 846, poin pertempuran manusia. Jika dilihat lebih dekat, ternyata hit Universe 6 berhadapan dengan satu-satunya yang selamat dari Universe 4, Damon. Menghadapi time skip hit, serangan tak berwujud Damon sepertinya menghilang begitu saja. Dengan suara keras, serangan tak terlihat menyerbu, dan Hit mengulurkan lengannya, menyebabkan ruang tak berwujud itu tiba-tiba hancur. Turun, Hit berkata dengan dingin. Setelah terkena serangan mematikan Hit, Damon meringkuk menjadi bola lalu diangkat oleh Hit dan diusir keluar arena. Dengan ini, Universe 4 juga dianggap telah terhapuskan sepenuhnya. Tepat pada saat ini, pancaran energi yang dahsyat tiba, dan Hit membalikkan tubuhnya ke samping, menghindari serangan itu. Setelah melihat orang yang melancarkan serangan, pupil mata Hit yang berwarna merah darah menatap tajam, dan ekspresinya akhirnya sedikit berubah, otot-ototnya menegang. Di depannya ada 3 kontestan tersisa dari Universe 8, yang terlihat bersaudara dan terlihat hampir identik. Berencana untuk mengelilingiku, Hit memutar lehernya, memegang telapak tangannya dalam bentuk seperti pisau di depan dadanya, dengan hati-hati menjaga dari 3 kontestan dari Universe 8. Dia tidak berani gegabah saat menghadapi serangan gabungan mereka. Sambil tersenyum pada Hit, Koons dari Universe 8 tertawa, maaf, demi alam semesta kami hanya dapat membiarkan Anda meninggalkan arena. Mari kita lihat siapa yang harus pergi, kata Hit dengan tenang. Haha, pukul, biarkan aku membantumu. Saat Hit dan ketiga kontestan dari Universe 8 hendak mulai bertarung, sosok hijau muncul di antara mereka. Namekian kuno dari alam semesta 6, Saonel, muncul dan melemparkan sinar ke arah Hit, langsung memulihkan kekuatannya ke kondisi optimal dengan kekuatan magisnya. Merasakan energi yang tak ada habisnya di tubuhnya, Hit mengangguk ke arah Saonel, terima kasih. Tidak perlu, aku hanya bisa membantu sampai saat ini. Saonel menggelengkan kepalanya sedikit lalu meninggalkan Hit dan yang lainnya untuk mencari lawannya sendiri. Namekian kuno, yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah berasimilasi dengan banyak anggota rasnya sendiri dan bergabung dengan kekuatan naga ilahi. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Hit, sihir uniknya sulit untuk dipertahankan. Hit mengepalkan tangannya, tidak banyak bicara.
Lalu dia melayangkan pukulan. Menghadapi serangan hit yang tak terlihat, Koons hanya merasakan getaran di pikirannya sebelum ekspresinya berubah linglung, dan kemudian semburan darah keluar. Titik. Menit terakhir Battle of Mortals. Suasana tegang merasuki hati setiap orang, dan mata mereka dengan cemas tertuju pada hasil akhirnya. Tiba-tiba, cahaya buram muncul, dan ketika Mei Fei pulih dari keadaan linglung, dia mendapati dirinya kembali berada di koridor yang berkelok-kelok. Pada akhirnya, dia tetap kalah dari Calfrey of Universe 1. Aku kalah, kata Mei Fei dengan semangat rendah. Melihat sekeliling, Xiang, Caulifla, Kale, Silly dan lainnya sedang duduk di dekatnya, tapi tidak ada tanda-tanda Majin Buu. Hei, di mana Bu? Dia tidak ada di sini, jadi tentu saja dia belum tersingkir. Xiaya menatapnya dan tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Mei Fei bingung. Dia pernah melihat Majin Buu diserang oleh beberapa orang dan berubah menjadi debu, jadi bagaimana ayahnya bisa mengatakan bahwa Majin Buu tidak tersingkir? Hehe, kamu akan mengetahuinya jika kamu melihat ke bawah. Xiaya terkekeh. Jika Majin Buu ingin bersembunyi, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menemukannya. Bahkan banyak dewa penghancur yang mengira Majin Buu telah dilenyapkan. Kembali ke arena, Goku dan Vegeta telah bekerja sama untuk melawan dua prajurit veteran dari Universe 5. Mereka berempat berimbang, dan setelah pertarungan mencapai klimaks, mereka mulai bertarung dengan sengit, menyebabkan Goku dan Vegeta menyerap pengalaman dari pertarungan dan membuat terobosan baru dalam pertempuran. Namun pada akhirnya mereka tetap gagal dan kalah. Meskipun mereka berhasil menjatuhkan satu orang, mereka juga sangat lemah dalam prosesnya dan dikalahkan. Di sisi lain, Siling tampil sangat baik, mengalahkan Werewolf yang menjatuhkan Kefla dan Xiang dari arena. Dengan demikian, pertempuran manusia akhirnya berakhir. Putaran berdurasi 48 menit itu terasa seperti berlangsung selama beberapa hari. Melihat pilar batu itu tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah, imam besar tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memisahkan para kontestan yang masih bertarung. Dia kemudian menyatakan, putaran pertama, turnamen kekuasaan, pertempuran manusia, telah berakhir. Kami sekarang akan menghitung skor untuk setiap alam semesta. Silakan berhenti jika Anda masih berada di arena. Saat imam besar mengumumkan akhir babak, semua kontestan yang berpartisipasi berpisah dan berdiri bersama dengan orang-orang dari alam semesta mereka sendiri. Di sisi Siling, kepulan asap mengepul dari lengan bajunya dan menyatu menjadi bentuk, membuat suara nyaring saat Majin Buu melayang keluar sambil berteriak, "Oh! Sejak kapan Buu bersembunyi di balik lengan ibu?" Silly bertanya dengan heran saat melihat Majin Buu muncul dari lengan baju Siling. Sejak awal, ada juga jejak Buu pada kalian semua, jelas Xiaya sambil tersenyum. Ternyata Majin Buu dari awal sudah meninggalkan sebagian tubuhnya di tubuh masing-masing anggota tim, bahkan anggota Universe 10 pun tidak mengetahuinya. Setelah mendengar penjelasan Xiaya, semua orang saling memandang tanpa daya, hanya Majin Buu yang tertawa bangga. Di akhir ronde, hanya Android 18, Siling dan Buu, dan Hit tertinggal di arena masing-masing untuk Universe 7, Universe 10 dan Universe 6. Hasil akhirnya, setelah dikurangi anggota tim yang tersingkir, adalah sebagai berikut. Universe 1, terdapat satu kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 15 dan memperoleh poin, 6. Universe 2, terdapat 0 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 7 dan memperoleh poin, -3. Universe 3, ada 0 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah adalah 1 dan mencetak poin, -9. Universe 4, ada 0 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah 5 dan mencetak poin, -5. Universe 5, terdapat satu kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 11 dan memperoleh poin, 2. Universe 6, terdapat satu kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 10 dan memperoleh poin, 1. Universe 7, terdapat satu kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 17 dan memperoleh poin, 8. Universe 8, terdapat satu kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 9 dan memperoleh poin, 0. Universe 9, ada 0 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah ada 2 dan mencetak poin, -8. Universe 10, terdapat 2 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 13 dan memperoleh poin, 5. Universe 11, terdapat 0 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 11 dan memperoleh poin, 1. Universe 12, terdapat 2 kontestan yang bertahan, lawan yang kalah berjumlah 10 dan memperoleh poin, 2. Dari skornya, tampaknya tidak ada satupun alam semesta yang mencetak lebih dari 10 poin, itulah sebabnya para dewa penghancur tidak terlalu menganggap serius hasil pertempuran manusia, karena kepentingannya terlalu kecil. Ini adalah permainan zero sum, di mana seseorang mencetak poin berarti orang lain harus tersingkir, jadi semua poin yang dijumlahkan pasti akan mendekati 0. Tentu saja, hanya dewa penghancur seperti Champa, yang tidak percaya diri, yang akan menganggap skor pertempuran manusia sebagai masalah hidup dan mati. Dari segi hasil, Universe 7 tampil terbaik, mengalahkan 17 lawan dan pada akhirnya mencetak 8 poin, menempati posisi pertama. Berikutnya adalah alam semesta 1, alam semesta 10, alam semesta 5, dan alam semesta 12, dengan alam semesta yang awalnya berperingkat teratas umumnya mencapai skor yang relatif tinggi, kecuali alam semesta 7 dan alam semesta 10 yang dengan kuat masuk ke dalam peringkat. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan kekuatan suatu alam semesta tidak mudah tergoyahkan.
Bab 847, Peringatan apa? Hasil dari Battle of Mortals telah diumumkan dan setelah mengetahui skor masing-masing alam semesta, semua orang di tempat tersebut berdiskusi dengan tenang, kecuali beberapa alam semesta dengan skor yang sangat buruk, seperti alam semesta 3 dan alam semesta 9, yang memiliki reaksi yang lebih pesimistis. Reaksi para dewa dari alam semesta lain masih normal. Tampaknya pertempuran dewa kehancuran adalah kunci untuk membalikkan keadaan dan menentukan kemenangan. Setelah berdiskusi sebentar, Virus dan dewa penghancur lainnya terus berdiri dengan hormat dan mendengarkan ceramah imam besar. Imam besar menatap para kontestan yang telah tampil luar biasa dan terus mengumumkan proses tahap kedua, turnamen kekuasaan, sambil tersenyum. Tahap kedua dari turnamen kekuasaan adalah pertempuran para dewa, dan semuanya dewa kehancuran akan berpartisipasi dalam kompetisi. Inilah pertempuran yang akan menentukan nasib akhir alam semesta Anda. Pemenangnya harus terus bekerja keras, sementara yang kalah harus berusaha mengubah nasib alam semesta Anda. Jadi mohon lakukan yang terbaik dan persembahkan pertempuran yang luar biasa untuk Zeno-sama. Tentu saja, dewa penghancur yang berkinerja sangat baik akan menerima hadiah tambahan. Bola naga super. Mengatakan ini, imam besar tersenyum dan mengangkat tangan ke arah kehampaan, dan seolah-olah langit telah terbelah. Alam nul yang kabur terbelah dengan mulus di tengahnya, dan retakan berwarna merah darah tiba-tiba muncul di langit, lalu 7 benda bercahaya oranye merah muncul dari celah itu. Setelah retakan itu berangsur-angsur meluas, 7 bola naga super yang menjulang tinggi muncul sepenuhnya dan secara teratur menempati langit alam nul yang luas. Bola naga super yang menjulang tinggi dan megah, sebening kristal dan tembus cahaya seperti kaca berwarna, memenuhi pandangan semua orang, menyebabkan mereka terkejut tanpa henti. Jadi seperti itulah Super Dragon Ball. Saya mendengar bahwa imam besar mengirim seseorang ke alam semesta 6 dan alam semesta 7 untuk mengumpulkannya. Dewa penghancur, Gin, dari alam semesta 12 melihat ke arah bola naga super dan berkata dengan penuh minat. Mereka sangat beruntung memiliki manik-manik ajaib seperti itu. Aku ingin tahu apakah kita bisa menghindari nasib terhapus oleh Zeno-sama dengan menggunakan keinginan bola naga super. Dewa penghancur sidra dari alam semesta 9 tiba-tiba mendapat ide ini. Saat ini, poin dari Universe 9 jauh tertinggal, dan diperkirakan akan sulit untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam pertempuran para dewa. Oleh karena itu, demi menyelamatkan alam semesta miliknya, ia mulai mencari cara lain. Sayangnya tidak, segera hentikan ide yang tidak realistis ini. Jika Zeno-sama marah karena ini dan melibatkan alam semesta lain, kami tidak akan membiarkanmu pergi. God of Destruction Likir of Universe 8 memelototinya dengan tajam. Dihapus oleh Zeno-sama dan kemudian muncul kembali dengan menggunakan Super Dragon Ball, atau langsung menggunakan Super Dragon Ball untuk menantang kekuatan Zeno-sama, secara halus, merupakan tantangan bagi martabat Zeno-sama. Meskipun tidak diketahui apakah metode ini pada akhirnya akan berhasil, Likir tidak akan pernah berani mengambil risiko seperti itu dan mempertaruhkan reaksi Zeno-sama. Kali ini, terima kasih kepada Mer. Bowman, Universe 8 kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar yang akan dihapus. Ia tentunya tidak ingin Zeno-sama tidak bahagia karena tindakan bodoh beberapa orang, sehingga ia tidak akan membiarkan hal-hal yang dapat merugikan Universe 8 terjadi. Beberapa di antaranya disumbangkan oleh saya. Berdiri di samping, Champa bergumam pada dirinya sendiri. Dialah yang telah mengumpulkan begitu banyak bola naga super, tapi dia tidak pernah membuat permintaan. Di antara orang-orang ini, Siaya tidak terlalu terkejut melihat bola naga super karena dia telah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Pria bertopeng perunggu dari Universe 1 juga tampaknya tidak begitu tertarik pada Super Dragon Ball, dengan tenang berdiri di sana setelah melihat sekilas. Hanya mata Bowman dan Jiren yang berbinar melihat Super Dragon Ball lalu mereka terdiam tak tahu apa yang mereka pikirkan. Menyaksikan para dewa dikejutkan oleh ukuran bola naga super yang sangat besar, imam besar menjentikkan jarinya dan memasukkan 7 bola naga super ke dalam ruang kosong, lalu berkata, 7 bola naga super yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Agung selama di dunia fana. Dunia ini mengandung kekuatan ajaib, dengan efek khusus membalikkan nasib. Siapapun yang memperoleh kemenangan terakhir dalam pertempuran dewa dapat memperoleh bola naga ini. Imam besar menekankan, selama itu adalah keinginan yang tidak melanggar aturan multiverse dan keinginan Zeno-sama, Anda dapat mewujudkannya sesuka Anda. Setelah mendengar ini, hati yang berapi-api dari banyak dewa menjadi tenang. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, mereka melepaskan gagasan menggunakan bola naga super untuk menyelamatkan alam semesta mereka, yang mana hal itu sangat menggoda. Ide menggunakan kekuatan bola naga untuk menguji keuntungan Zeno-sama terlalu berbahaya. Jika Zeno-sama memiliki kecerdasan normal, itu adalah satu hal, setidaknya orang yang berakal sehat akan tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra dan membuat pilihan yang bijak. Tapi Zeno-sama jelas bukan dewa yang peduli dengan jangka panjang, dia berubah-ubah dan bertindak berdasarkan suasana hatinya. Itu terlalu berbahaya. Jika dia marah, seluruh alam semesta akan lenyap bersamaan. Super Dragon Ball-nya sangat besar. Mereka terlihat jauh lebih baik dibandingkan mainan sebelumnya. Siapapun yang berkinerja baik, saya akan memberikannya kepada mereka. Zeno melambaikan tangannya dengan gembira. Meskipun bola naga super sangat ajaib, di mata Zeno itu hanyalah manik-manik yang cantik. Masih banyak lagi yang serupa di multiverse. Apakah kalian semua sudah mendengar apa yang dikatakan Zeno-sama? Mohon lakukan yang terbaik, mengangguk ke arah Zeno,
Imam besar melanjutkan, karena tempat tersebut perlu dibangun kembali, pertempuran dewa akan berlangsung dalam 1 jam. Mohon tunggu dengan sabar sebentar. Ya, setelah mendengar bahwa pertempuran dewa akan berlangsung 1 jam lagi, semua dewa penghancur memasang ekspresi muram dan mengangguk dengan serius. Imam besar tersenyum pada semua orang dan melambaikan tangannya dalam kehampaan. Cahaya berkilauan bersinar sesaat, dan yang mengejutkan mereka, para dewa dan kontestan seluruh alam semesta menemukan diri mereka kembali di koridor di atas arena. Siaya terkejut dengan gerakan diam ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana imam besar melakukannya. Alam ilahi tingkat kelima sungguh luar biasa. Meskipun dia telah mencapai alam ilahi tingkat keempat, dia tidak dapat melihat perbedaan sama sekali. Perbedaan antara satu tingkat begitu besar sehingga Siaya mengaguminya, menatap pemandangan di mana imam besar sedang membangun arena pertempuran para dewa. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan imam besar menggunakan kekuatan sucinya dari dekat. Dia melihat garis-garis tak berwujud yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan terjalin satu sama lain, seperti keranjang bambu yang dianyam maju mundur. Cahaya berkilauan berpotongan dan tumpang tindih satu sama lain saat garis-garis itu terjalin, dan setiap kali 2 atau 3 garis tumpang tindih, sebuah objek nyata akan terbentuk di alam nul. Materi yang kacau dan tidak berwujud itu dipadatkan menjadi entitas fisik dan kemudian dibentuk menjadi balok-balok kubus berukuran 10 meter persegi. Kubus yang tak terhitung jumlahnya kemudian digabungkan menjadi struktur yang lebih besar dengan pengoperasian yang tepat dan menjadi arena. Sungguh menakjubkan, seru Siaya. Jangan terlalu terkejut. Ini adalah kemampuan yang diberikan oleh alam malaikat, Whis, yang berjalan dari sisi alam semesta 7, mendengar seruan Siaya dan berkata. Pendeta besar sama telah menerima kekuatan suatu zaman dan memiliki beberapa kemampuan yang bahkan Zeno sama tidak miliki. Kemampuan ini diberikan kepada imam besar dan setiap malaikat oleh alam malaikat. Siaya mengangguk. Dia telah belajar sedikit tentang asal-usul malaikat setelah menjadi dewa waktu. Mereka lahir di setiap era, atau lebih tepatnya setelah lahirnya lautan ruang waktu, dan diturunkan sebagai pemandu oleh alam malaikat. Imam besar adalah pembimbing Zeno, dan pembimbing setiap alam semesta adalah malaikat. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Melihat Whis berjalan mendekat, Siaya tahu pasti ada sesuatu yang penting. Wajah Whis menjadi serius saat dia berkata kepada Siaya, kamu seharusnya sudah menyadari sekarang bahwa meskipun Universe 7 dan Universe 10 telah tampil baik di pertandingan sebelumnya, mereka belum mampu unggul terlalu jauh dari alam semesta lainnya. Pertempuran dewa yang akan datang sangatlah penting, jadi saya datang untuk mengingatkan Anda bahwa ada beberapa orang yang harus Anda waspadai. Mungkin karena berkaitan dengan kelangsungan hidup Universe 7, nada bicara Whis sangat serius. Universe 10 dapat menghindari nasib terhapus oleh Zeno, tetapi Universe 7 tidak bisa, jadi untuk memaksimalkan peluang kelangsungan hidup Universe 7, satu-satunya solusi yang layak adalah dengan mendorong Universe 10 ke 4 besar, sehingga memberikan kuota pengecualian kepada Universe 7. Ceritakan semua yang kamu tahu, kata Siaya serius. Yang pertama adalah Bomen dari alam semesta 8. Dia adalah dewa penghancur alam semesta 8 3 generasi lalu dan sudah menjadi salah satu dewa penghancur terkuat pada saat itu. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak muncul, jadi dia pasti sedang berlatih untuk alam yang lebih tinggi. Dan saya merasa dia telah memasuki alam ilahi tingkat keempat. Mengatakan ini, wajah Whis menjadi muram. Menerobos alam ilahi tingkat keempat di multiverse hampir sama mustahilnya dengan keberadaan malaikat. Ini juga menunjukkan bahwa Bomen setidaknya telah memahami tingkat dasar ultra insting. Bab 848, Pertempuran Para Dewa. Setelah mendengar ini, alis Siaya sedikit berkerut, dan ekspresinya menjadi serius. Bahkan Whis pun merasakan hal ini, jadi firasatnya tidak salah. Bomen mungkin akan menjadi lawan terkuatnya. Perlu diketahui bahwa jika bukan karena banyak keunggulan seperti kemampuan ruang waktu, kekuatan dewa penghancur, dan kekuatan dewa naga, tidak akan mudah bagi Siaya untuk melangkah ke tingkat keempat dari alam ilahi. Dunia. Karena kemampuan ruang waktu dan kekuatan dewa naga sama-sama melampaui cakupan multiverse, maka bisa dikatakan terbebas dari kekangan lautan ruang waktu. Energi-energi ini lebih seperti energi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi, menghadap ke wilayah yang lebih rendah dari wilayah yang lebih tinggi, dan memandang ke bawah dari atas. Baik untuk memahami ultra insting atau untuk maju ke alam ilahi tingkat keempat, semuanya berguna. Selain itu, alasan mengapa Siaya mampu menembus alam ilahi tingkat keempat dengan begitu cepat sebenarnya karena persyaratan khusus untuk menjadi dewa waktu bagi individu. Jika dia berlatih secara teratur, dia mungkin tidak akan secepat itu. Oleh karena itu, Siaya sangat mementingkan Bomen, yang diduga berada di alam ilahi tingkat keempat. Selain Bomen, yang berikutnya adalah pria bertopeng perunggu dari Universe 1. Saya tidak tahu siapa dia, tapi dia juga tidak mudah untuk dihadapi. Mungkin, dia bisa lebih sulit dari Bomen. Whis terus mengutarakan pendapatnya. Siaya sangat mempercayai penilaian Whis, yang jauh lebih baik daripada penilaiannya sendiri. Entah dari mana asal-muasal pria bertopeng perunggu itu. Bagaimanapun, dia sangat misterius. Sepertinya dia juga lawan yang harus aku perhatikan. Siaya mengangguk dan berkata. Yang terakhir adalah Jiren dari Universe 11. Dia dikabarkan telah mencapai kekuatan dewa penghancur sebagai manusia, yang cukup mengesankan. Mungkin dia telah memahami suatu wawasan atau memiliki kemampuan khusus.
Sekarang dia telah menjadi dewa penghancur, dia tidak bisa diremehkan lagi. Saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda darinya dibandingkan dengan Ultra Instinct. Bagaimanapun, kamu tahu maksudku. Saat ini mereka tidak tahu bahwa Anda telah maju ke alam ilahi tingkat keempat, yang merupakan sebuah keuntungan. Setelah membicarakan hal ini dengan Siaya, Whis mengangguk dan kembali ke sisi Universe 7. Melihat punggung Whis, tatapan mendalam Siaya memandang ke arah alam semesta 1 dan alam semesta 8, secara kebetulan bertemu dengan tatapan pria bertopeng perunggu dan Bowman. Itu seperti arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya, rohnya tiba-tiba bergetar, dan semangat juang yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Pupil peraknya yang bening bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun pihak lain mungkin belum mengetahui wilayah apa yang telah dia capai, dia mungkin juga ada dalam daftar target mereka. Siaya sama, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang itu, khusus sedikit mengernyit dan juga mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu. Di sisi Universe 7, Virus sedang duduk di kursinya dengan sikap biksu tua yang sedang bermeditasi, dengan tangan disilangkan dan mata tertutup. Menyadari Whis telah kembali dari sisi Universe 10, Virus membuka matanya dan bertanya, Whis, apakah kamu pergi dan memperingatkan Siaya karena kamu tidak percaya padaku dan mengira aku akan kalah? Haha, Virus sama, bukankah ini sudah jelas? Anda tidak memiliki reputasi yang baik di antara dewa penghancur, dan ada kemungkinan besar Anda akan dikepung saat pertarungan dimulai. Itu sebabnya aku tidak bisa menaruh harapanku padamu. Selain itu, skill Virus sama juga tidak bagus, Whis sepertinya tidak peduli sama sekali jika Virus akan marah dan menggodanya. Cih, jangan selalu mengungkit dendam lama. Dan juga, saya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika itu berani mengepungku, aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Virus mendengus, tidak senang dengan ejekan Whis yang terus-menerus. Dia berhenti sejenak dan berkata, baiklah, semua yang perlu diingatkan telah dilakukan. Sekarang semuanya tergantung pada performa kami. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, Virus sama. Whis membuang senyum sembrononya dan menjadi serius. Di sisi lain, situasinya sangat berbeda di sisi Universe 6. Champa sedang memegang ember kayu yang lebih besar dari kepalanya dan makan dengan kepala menunduk. Suara menelan dan suara menyendok terdengar dari waktu ke waktu, seperti seorang terpidana mati yang sedang makan siang terakhirnya. Champa sama, jika kamu makan terlalu banyak, itu tidak akan bagus untuk penampilanmu di kompetisi. Vados yang berwajah cantik mencoba membujuknya dari samping. Champa bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada tidak jelas, Vados, jangan terlalu khawatir. Jika aku tidak makan sedikit lagi sekarang, aku tidak akan mempunyai kesempatan lagi nanti, ini terlalu enak. Saya belum merasa cukup dengan masakan bumi. Aku tidak akan punya kesempatan lagi, jadi aku akan terus makan. Petik 2, petik 2. Vados menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah Champa akhirnya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk? Champa yang bodoh akhirnya menjadi berpandangan jauh ke depan, tapi kenapa dia tidak bisa merasa senang karenanya? Hicks, Champa sama, apakah ini akhirnya saatnya kita mengucapkan selamat tinggal? Waktu berlalu begitu cepat, aku akan merindukanmu. Diam, biarkan aku menyelesaikan makanan ini dulu. Vados, apakah kamu punya yang lain? Menjilati butiran beras terakhir dari ember kayu dengan lidahnya, Champa memejamkan mata dan menikmati rasa yang tersisa beberapa saat, lalu berteriak keras. Para pejuang lain di alam semesta 6 menyaksikan dewa penghancur mereka sendiri dalam kondisi ini dan merasakan jantung mereka berdebar-debar. Tiba-tiba, mereka diliputi keputusasaan akan masa depan. Jika dewa penghancur mereka sudah menyerah, harapan apa lagi yang tersisa? Tidak ada, hanya keputusasaan. Masa depan mereka gelap gulita. Chaba berkata kepada rekannya, saya pikir kami tidak akan kembali. Namekian Saonel menjawab, karena memang demikian, kita harus menerimanya. Wow, robot, Auta, dengan ketel uap menyala di kepalanya mengeluarkan asap hitam. Hehehe, sebentar lagi, aku sendiri yang akan menjatuhkan virus itu, kata dewa penghancur Kuitelas sambil menggali telinganya dengan jarinya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap virus di kejauhan dengan tatapan sinis di matanya. Saya ingin tahu siapa yang mau bergabung dengan saya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam telah berlalu. Gedebuk, batu terakhir jatuh ke tempatnya, dan arena baru dibangun 10.000 meter di bawah arena berputar. Ini adalah arena besar yang lebar dan panjangnya 10.000 meter. Di arena datar, ada lubang yang dalam dan gelap setiap 50 meter. Lubang-lubang hitam ini tidak memiliki dasar yang terlihat, dan dalam serta menakutkan, mengeluarkan hisapan besar yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Begitu seseorang terjatuh ke dalam lubang yang dalam, bahkan dewa penghancur pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Karena arena ini diperuntukkan bagi para dewa penghancur untuk bertarung, bahan yang digunakan untuk membangunnya diproses secara khusus agar 100 kali lebih tahan lama dibandingkan arena spinning top sebelumnya, dan mampu menahan dampak energi yang kuat. Selanjutnya, tolong suruh semua dewa penghancur memasuki arena. 4 jam pasir raksasa dipasang di sudut arena, dan imam besar memanggil semua dewa penghancur untuk memasuki arena kompetisi. Sekarang giliran kita. Siaya berdiri, ekspresinya tenang,
matanya berkilau karena cahaya yang mengalir. Ayo, Siaya sama, kata Kusu memberi semangat. Ayah, hancurkan semua dewa penghancur itu. Silly dan Mei Fei berteriak keras. Dengan lambaian tangannya, Siaya meninggalkan semua orang dengan pandangan anggun saat dia melompat ke udara dan menghilang. Dia muncul di arena para dewa. Begitu dia mendarat, gaya gravitasi yang sangat besar menarik tubuhnya ke bawah. Siaya tersenyum dan mulai mengedarkan energi di dalam tubuhnya. Auranya meledak dengan suara menderu dan tekanan pada tubuhnya langsung menghilang, lalu Siaya berdiri tegak di tempat itu. Kemudian, tatapannya menyapu area tersebut dan 11 sosok lainnya muncul tidak jauh dari sana, masing-masing saling memandang. Karena terdapat lubang yang dalam setiap 50 meter, hal ini tentu menambah kesulitan kompetisi. Setelah semua dewa penghancur mengambil posisi masing-masing, Imam Besar berteriak keras, selanjutnya, saya akan mengumumkan peraturan untuk putaran kedua, turnamen kekuasaan, pertempuran dewa. Waktu putarannya tidak terbatas, mereka yang keluar dari arena akan kehilangan kualifikasinya. Mulai, astaga, saat suara Imam Besar turun, ke-12 dewa penghancur meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Berbeda dengan pertempuran manusia yang ringan dan lembut, pertempuran antara dewa penghancur dapat dianggap sebagai pertarungan yang layak untuk memperebutkan kekuatan tingkat tertinggi di alam semesta. Suasana megah tak tertandingi, dan dalam sekejap, 12 pilar cahaya naik ke udara, seolah pedang tajam menembus kehampaan dan memasukkan dirinya ke dalam arena. Energi yang melonjak terus mengamuk, menyebabkan seluruh alam nul mendidih. Wah, sangat kuat. Merasakan perubahan di langit, semua penonton menjadi bersemangat. Goku, Vegeta, Gohan, dan yang lainnya memandang dengan kaget dan kagum di wajah mereka. Ini benar-benar konfrontasi kekuatan tempur tertinggi di alam semesta. Dengan serangkaian suara mendesing, pertarungan sengit pun dimulai. Sepertinya mereka semua sudah sepakat sebelumnya, karena tidak ada satupun dewa penghancur yang berhenti untuk mengamati pergerakan satu sama lain. Begitu ronde dimulai, mereka semua bergegas menuju target yang telah ditentukan. Yang lemah memangsa yang kuat, dan mereka melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Bahkan jika itu untuk makhluk hidup di alam semesta masing-masing, para dewa penghancur ini harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Hah, Beerus adalah orang pertama yang mengambil tindakan melawan dewa penghancur Sidra alam semesta 9. Dengan suara yang keras, cahaya terang menerpa tubuh Sidra saat Beerus melancarkan tendangan ke arahnya. Sidra bersandar ke belakang dan kemudian menggunakan kakinya untuk melancarkan serangan balik yang sengit terhadap Beerus. Bang, bang, bang. Gemuruh. Segera setelah putaran dimulai, awan jamur yang menjulang tinggi membubung ke udara. Beerus menembus lapisan penghalang di awan jamur, mata emasnya tetap seperti air. Dia berubah menjadi sinar laser yang cepat dan menyerang Sidra lagi. Pada saat ini, busur listrik kuning melintas, dan dewa penghancur Pretila muncul. Setelah tinju Beerus dan Sidra saling bertabrakan, sebuah tinju datang dari samping dan menyerang Beerus. Beerus, aku sudah lama ingin mengalahkanmu. Hari ini, aku akan menjatuhkanmu apapun yang terjadi. Ekspresi Pretila galak, matanya dingin dan tajam. Beerus menjentikkan tangannya dan dengan erat meraih kepalan tangan Pretila. Dia menurunkan tubuhnya dan memutar pinggangnya setengah lingkaran sebelum melemparkannya menjauh. Wajah Beerus langsung dipenuhi awan gelap, menjadi dingin dan tegas. Pupil emasnya dipenuhi dengan rasa dingin, saya juga sudah lama menunggu hari ini. Bab 849, Kekuatan Jiren. Beerus dan Pretila selalu tidak menyukai satu sama lain, dan permusuhan mereka sudah ada sejak awal. Jika mereka punya kesempatan, mereka akan saling membunuh jika bisa, tapi karena aturan di antara dewa penghancur, mereka tidak pernah bisa melampiaskan amarah mereka. Namun, turnamen kekuasaan yang diselenggarakan oleh Zeno telah memberi mereka kesempatan untuk saling memberi pelajaran. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mulai bertarung tanpa berkata apa-apa. Beerus memasang ekspresi dingin di wajahnya dan aura sedingin es memancar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba berjongkok, dan ledakan kekuatan yang kuat meledak dari telapak kakinya, menerobos kehampaan dan bergegas menuju Kuitela. Bang! Telapak tangan Beerus bertabrakan dengan tinju Kuitela, dan kedua sosok itu membeku sesaat sebelum cahaya yang menyilaukan dan terang meledak. Setelah tabrakan singkat, mereka mundur agak jauh satu sama lain sebelum mencondongkan tubuh ke depan dan bertarung sekali lagi. Beerus, brengsek Earth, matilah. Pretila meraung marah dan menembak ke arah Beerus seperti peluru. Orang yang seharusnya mati adalah kamu. Dihadapkan pada serangan Pretila yang tiada henti, Beerus membalas dan terus melawan dengan tangan saling bertautan. Ledakan. Bunyi keras bergema saat kedua tinju itu bertabrakan lagi di udara. Pada saat terjadi benturan, mata Beerus dan Pretila terlihat serius dan tegas, dan aura yang telah terkumpul secara ekstrim meledak. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak dan mereka terus saling bertarung. Bang! Suara hembusan udara memenuhi udara saat angin puyuh yang dahsyat tiba-tiba melonjak dari tanah dan menyebar ke segala arah. Angin menyapu awan dan badai kacau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkumpul menjadi jaring yang tak terhindarkan, mengguncang seluruh alam nul. Detik berikutnya, keduanya berubah menjadi kilat dan mulai bertarung sengit di udara lagi. Di sisi lain, melihat Beerus dan Kuitela mengabaikan kehadirannya dan bertarung satu sama lain, ekspresi Sidra sedikit berubah dan dia dengan cepat bergegas maju untuk bergabung dalam pertempuran. Hanya dalam beberapa detik, pertempuran sengit telah terjadi di antara para dewa penghancur.
Di tribun penonton, termasuk Xiang, semua penonton terbelalak dan menyaksikan pertarungan antar dewa penghancur dengan kaget. Sangat cepat, saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Seperti yang diharapkan dari kekuatan tempur tertinggi di alam semesta, mereka terlalu menakutkan. Kata Piccolo sambil berkeringat. Wow, sangat kuat. Saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Teriak Caulifla. Mereka tidak memiliki aura sama sekali, dan jika kamu tidak bisa mengikuti gerakannya, kamu tidak akan bisa melihat sosok mereka sama sekali, kata Goku bersemangat, tatapannya yang tajam dan tajam mengikuti pergerakan di arena. Ini adalah pertarungan di level Dewa Penghancur, ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, seru Vegeta kaget. Tingkat pertempuran antar Dewa Penghancur telah mencapai tingkat ekstrim, hampir mencapai tingkat pertempuran tertinggi di alam semesta. Oleh karena itu, setelah Battle of Gods dimulai, mata para kontestan dari berbagai alam semesta berbinar dan mereka menonton dengan serius. Namun, kecepatan pertarungan di level Dewa Penghancur begitu cepat sehingga, selain beberapa orang yang dapat mengimbangi kecepatan mereka, bahkan mereka yang telah mencapai alam ilahi tingkat pertama pun merasa sangat sulit untuk mengimbanginya. Bang, 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 suara perkelahian memenuhi udara dan cahaya yang menyilaukan melukai mata. Lebih dari selusin cahaya yang menyilaukan muncul dan menghilang di kehampaan, dan angin puyuh yang dahsyat membuat seseorang sulit untuk membuka mata. Kebanyakan orang hanya bisa melihat ledakan yang membeku di angkasa, tapi mereka tidak bisa menghubungkannya dengan proses pertempuran. Dalam sekejap, pegunungan yang membentang ribuan mil muncul di lautan pikiran, dan sepertinya menghadapi alam semesta yang luas, perasaan kecil dan rendah hati muncul. Kesunyian, terkejut, kekaguman, udara langsung membeku dan semua orang tegang, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dengan keras, Dewa Penghancur Alam Semesta 9, Sidra, yang mencoba ikut campur dalam pertarungan antara Beerus dan Kuitela, terlempar. Dibandingkan dengan Beerus atau Kuitela, kekuatannya tampak sedikit lebih lemah. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Faktanya, kekuatan Sidra tidak lemah di antara semua Dewa Penghancur, namun Beerus dan Kuitela lebih kuat darinya, setidaknya di level menengah ke atas. Sebagai perbandingan, Sidra jauh lebih lemah. Sidra berhenti di udara dan melihat pemandangan pertarungan Beerus dan Pretila dengan tatapan rumit di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, jika dia ingin mencetak poin dalam pertempuran dewa, pertarungan satu lawan satu pasti tidak mungkin dilakukan. Karena Universe 9 tertinggal dalam poin di Battle of Mortals, maka tidak aman untuk melakukan hal ini. Kemungkinan besar dia hanya akan mampu mengalahkan satu atau dua lawan, sambil menghadapi dirinya sendiri yang tersingkir, dan jika dia kurang beruntung, dia bahkan mungkin tidak mengalahkan satu lawan dan tersingkir terlebih dahulu. Kemungkinan ini bukannya tidak ada. Sidra memahami situasinya dan tahu bahwa jika dia tidak mengambil langkah proaktif, dia berisiko menjadi santapan para dewa penghancur lainnya. Dengan mengingat hal ini, Sidra menyaksikan Beerus dan Kuitela bertarung sengit dan bersiap untuk campur tangan. Tapi saat ini, seseorang menyerangnya. Serangan buram menembus jarak dan melesat ke arahnya, disertai sedikit distorsi ruang. Pada saat ini, jarak dalam ruang seakan telah kehilangan maknanya. Menghadapi serangan mendadak itu, wajah Sidra tiba-tiba berubah. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan serangan spesifiknya, persepsi bawaannya membuatnya merasakan bahaya, sehingga gerakan tubuhnya terhenti. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, matanya akhirnya tertuju pada sosok merah. Wajah Sidra menunjukkan niat membunuh. Sosok merah itu adalah Dewa Penghancur Alam Semesta 11 yang baru, Jiren. Apakah kamu yang baru saja menyerangku? Sidra menggeram, dia tidak bisa menilai apakah dia yang menyerang atau tidak, tapi di arena, semua orang adalah musuh, dan Jiren saat ini sedang menatapnya, dan tidak ada orang di sekitarnya, jadi serangan barusan adalah kemungkinan besar dari dia. Sidra tahu rencananya sebelumnya mungkin tidak berhasil, tapi itu tidak masalah. Dia tidak takut menghadapi dewa kehancuran yang baru dipromosikan. Apalagi dia sudah terprovokasi, jadi dia menyerang Jiren tanpa ragu-ragu. Menghadapi serangan sengit Sidra, Jiren menegakkan tubuh dan matanya menajam seperti elang. Saat tinju lawan hanya berjarak dekat darinya, Jiren sedikit membalikkan badannya, namun gerakan kecil ini menyebabkan serangan Sidra menghantam udara kosong. Maaf, tapi pertarunganmu sudah berakhir, bisik Jiren dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur. Dia perlahan mengangkat tangannya dan kemudian serangkaian bayangan buram muncul di kehampaan. Kecepatannya lambat, dan tidak cepat, tapi di mata Sidra, sepertinya penuh dengan kekuatan magis. Sidra ingin menghindar, tapi tubuhnya sepertinya telah dibelenggu oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya merosot dan Sidra tiba-tiba menyadari bahwa dewa kehancuran berpakaian merah di depannya tidak setingkat dengannya. Perasaan menyesal berlalu dalam sekejap. Bang! Telapak tangan Jiren turun dan memukul punggung Sidra. Tiba-tiba, kekuatan yang tak ada habisnya hancur dan bayangan hitam melesat ke bawah seperti anak panah. Bergemuruh, awan asap membubung dan Sidra dengan keras menghantam tanah, menciptakan kawah besar di permukaan yang sangat keras dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ah! Sidra, Kai tertinggi alam semesta 9, roh, berteriak sambil menutup matanya saat melihat Sidra terbanting keras. Oh tidak, cepat bangun. Universe 9 sudah berada di posisi terbawah dalam tabel poin, dan jika Sidra tidak dapat menunjukkan kemampuan yang cukup dalam putaran tersebut, Universe 9 akan menghadapi akhir yang menghancurkan. Batuk, jangan khawatir, aku baik-baik saja.
Sebuah suara keluar dari asap yang menyebar, dan Sidra terlihat terbang keluar dari kawah dengan perisai pelindung berwarna biru. Saya ceroboh. Aku tidak menyangka kamu, dewa penghancur tingkat lanjut, menjadi begitu kuat. Sidra memandang Jiren dengan ekspresi kaget di wajahnya, dan kata-katanya penuh dengan keterkejutan. Jika bukan karena keahliannya dalam bertahan, serangan barusan akan menghancurkannya sepenuhnya. Dewa penghancur dari alam semesta 11 ini tidak sederhana. Bahkan di antara semua dewa penghancur, dia adalah tingkat teratas. Sebagai dewa kehancuran yang berpengalaman, Sidra menyadari betapa menakutkannya Jiren, dan keringat menetes di dahinya saat ekspresinya menjadi serius. Tapi untuk alam semesta 9 di belakangnya dan kehidupan tak berdosa di alam semestanya, dia tidak bisa jatuh dengan mudah, bahkan jika dia harus menggunakan sisa kekuatan terakhirnya. Melihat dewa penghancur kurcaci berdiri tanpa cedera dan selamat dari serangannya, Jiren berbalik dan matanya bersinar dengan cahaya gelap saat dia melihat ke arah orang lain dengan sedikit terkejut, lalu dia mulai melakukan pertarungan dengan serius. Kamu mampu melakukannya menahan seranganku. Baiklah, biarkan aku menunjukkan kekuatan penuhku. Mendengar ini, ekspresi Sidra berubah. Dia melihat Jiren melangkah maju, menurunkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya. Kemudian dia mengumpulkan energi di pinggangnya dan mengayunkannya dengan kekuatan. Boom, serangan tak terlihat menyapu dan seluruh ruangan menjadi gelisah, dan kemudian aura yang menjengkelkan dan menindas menyebar. Seolah merasakan sesuatu, hati semua orang bergidik. Apa yang sedang terjadi? Beberapa dewa penghancur menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Jiren. Dan mereka kebetulan melihat serangan Jiren yang membuat dewa penghancur Sidra terbang. Wus, langit dipenuhi cipratan darah yang berterbangan, dan Sidra terbang seperti layang-layang yang tak berdaya, lalu dengan ledakan, awan jamur berwarna oranye merah muncul di langit. Dewa penghancur Sidra tidak bertahan lama dan jatuh dari langit, jatuh dari sisi lain arena. Kemudian, dia muncul kembali di tribun penonton Universe 9. Sidra dewa penghancur alam semesta 9 telah dilenyapkan. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Imam Besar dengan lantang mengumumkan. Haha, Jiren luar biasa, sekarang kita sudah mendapat 10 poin. Di tribun, mendengar Imam Besar mengumumkan bahwa Dewa Penghancur Alam Semesta 9 telah dilenyapkan oleh Jiren, Belmont tertawa penuh kemenangan. Dewa penghancur lainnya sulit mempercayainya. Mereka tahu bahwa Dewa Penghancur Kurcaci bukanlah salah satu yang terkuat di antara semua Dewa Penghancur, tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah Dewa Penghancur pada level yang sama, dan bahkan jika ada perbedaan kekuatan, jaraknya tidak akan jauh, begitu besar. Oleh karena itu, setelah melihat Sidra tersingkir begitu cepat, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sidra tersingkir hanya dalam satu gerakan. Dewa penghancur alam semesta 11 bernama Jiren, kan? Dia sebenarnya sangat kuat. Dia pasti berada di level puncak Dewa Penghancur. Dewa Penghancur lainnya, melalui kekalahan Sidra, melihat sekilas kekuatan Jiren dan segera memasukkannya ke dalam daftar orang yang tidak bisa dianggap enteng. Babak 850, eliminasi satu demi satu. Saat ini, di area alam semesta 9, Dewa Penghancur Sidra terbaring terluka parah di tanah, sementara Malaikat Mohito menggunakan kekuatan suci untuk menyembuhkannya. Maaf, aku mengecewakan kalian semua, desah Sidra. Kai tertinggi Universe 9, Roh, yang baru saja pulih dari keadaan linglung setelah mendengar berita tersingkirnya Sidra, berbisik, itu bukan salahmu, pihak lain terlalu kuat. Sangat disayangkan bagi nyawa tak berdosa itu. Saat menyebutkan hal ini, Kai tertinggi Roh dan Dewa Penghancur Sidra terdiam. Pada titik ini, sudah pasti bahwa alam semesta 9 akan dihapus oleh Zeno. Sidra dan Roh tidak takut mati, tapi mereka tidak tahan membayangkan orang tak bersalah yang berada di bawah asuhan mereka juga kehilangan nyawa. Bahkan mereka merasa bersalah memikirkannya. Sungguh ironis bahwa meskipun Dewa Penghancur dan Kai tertinggi alam semesta 9 biasanya berusaha mencari cara untuk menyelamatkan planet-planet yang perlu dihancurkan selama menjalankan tugas normalnya, merekalah yang pertama kali dilenyapkan ketika mereka memprioritaskan kehidupan di atas segalanya. Tapi betapapun enggannya mereka, hasilnya sudah ditentukan, dan mereka hanya bisa menghadapinya. Di sisi lain, melihat kekuatan yang ditunjukkan Jiren saat mengalahkan Sidra, mata terang Bomen yang seperti bintang bersinar semakin terang. Jiren ini cukup menarik. Saya harus melihat sendiri seberapa kuat dia nanti. Bomen tertawa dingin, mengingat nama Jiren, tapi tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Bagi Bomen, yang telah mencapai alam ilahi tingkat keempat, siapapun yang masih berada di alam ilahi tingkat ketiga hanya layak mendapat penghargaan yang sedikit lebih tinggi, dan tidak mungkin baginya untuk menganggapnya serius. Namun, hal pertama yang harus dia lakukan adalah berhadapan dengan Dewa Penghancur di hadapannya. Bomen berbalik menghadap lawannya dan mendekat. Ketika Champa bertemu dengan mata tajam Bomen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, wajahnya dipenuhi keringat, dan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini mengerikan, kenapa nasibku begitu buruk? Saya telah menjadi sasaran Bomen. Champa merasa ingin menangis. Dia awalnya ingin, tenang saja, tapi Dewa Penghancur pertama yang dia temui ternyata adalah Bomen. Menghadapi Dewa Penghancur yang bertahan sejak zaman kuno, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Beberapa saat kemudian, Champa kembali ke kursi penonton. Dengan kembalinya Champa, stand Universe 6 menjadi sunyi senyap. Champa sama, kamu segera kembali.
Sepertinya kita benar-benar akan berpisah. Champa yang dijatuhkan kembali ke kursi penonton oleh Bowman secara resmi menandai berakhirnya eliminasi Universe 6, dan Vados, dengan wajah cantiknya, menatap Champa dengan kesedihan yang tak terucapkan dalam kata-katanya. Diam dan cepat obati aku. Sungguh menyakitkan. Champa melotot dan meraung. Apakah dia pikir dia ingin kembali? Jika dia bisa bertahan lebih lama, dia tentu ingin mencapai hasil yang baik, tetapi Bowman terlalu kuat, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sepertinya Vados juga melihat betapa kuatnya Bowman, karena dia tidak menyalahkan Champa karena kalah darinya, tapi diam-diam menggunakan tongkatnya untuk mengobati lukanya. Putaran pertempuran dewa sangat kejam. Meskipun Imam Besar telah menyatakan bahwa turnamen tidak memiliki batasan waktu ketika mengumumkan peraturannya, dua alam semesta telah tereliminasi bahkan sebelum menit pertama babak berlalu, yang benar-benar tidak terduga. Dan sepertinya eliminasi ketiga sudah dekat. Di pojok arena, Xayah sedang berjalan santai saat dihadang oleh dewa penghancur alam semesta dua wanita, Heles. Dia segera melancarkan serangan terhadapnya. Serangan cinta. Heles melompat, beberapa pita terbang keluar dari sisinya membentuk jaring yang tak terhindarkan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia menyerang Xayah seperti embusan angin dan hujan yang tiba-tiba. Melihat ini, mulut Xayah membentuk senyuman dingin, dan dia dengan ringan mengayunkan tubuhnya sebelum mengulurkan tangannya untuk meraih kaki Heles dan melemparkannya pergi dengan paksa. Gedebuk. Suara benturan keras terdengar saat wajah Heles menjadi pucat pasi seperti salju, lengannya yang gemetar menopangnya di tanah. Menyerah saja, kamu bukan tandinganku. Suara lembut Xayah seperti angin sepoi-sepoi, tapi Heles tidak mendengarkan. Selama masih ada secercah harapan, tidak ada dewa penghancur yang akan melepaskan kesempatan itu. Melihat bahwa dia tidak berniat menyerah, Xayah mengangguk tetapi dia tidak sopan dalam melakukan apa yang perlu dilakukan. Dia maju selangkah dan, dengan hembusan angin yang tiba-tiba, tubuhnya menjadi kabur dan dia tiba-tiba muncul di depan Heles. Sangat cepat, pikiran ini terlintas di benaknya. Melihat Xayah muncul tiba-tiba, Heles secara naluriah menjadi tegang dan dia mencoba membela diri, tetapi dia bukan tandingan Xayah. Dengan kuat mendorong telapak tangannya ke depan, serangan Xayah adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Heles dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia menerima serangan sengit itu. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke udara. Darah dan ki di dalam tubuhnya melonjak, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dariku? Dia mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menjadi bingung, keringat menetes di dahinya. Xayah menghela nafas, jika bukan karena dia tidak ingin terlalu menonjol saat ini, dengan kekuatan Heles, dia bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Namun, sekarang Jiren dan Bowman telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menarik perhatian pria bertopeng perunggu, bahkan jika dia menjatuhkan Heles, itu tidak akan terlalu jelas. Tentu saja, Xayah juga tahu bahwa dia tidak boleh terlalu berhati-hati pada awalnya, jika tidak, semua poin akan diambil oleh orang lain. Jadi dia melambaikan tangannya, mengirimkan angin puyuh tajam ke depan yang menyelimuti dewa penghancur Heles seperti dinding ki yang tebal, yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan terlempar dari arena. Heles dewa penghancur alam semesta 2 telah dilenyapkan. Ini sudah menjadi dewa penghancur ketiga yang harus dilenyapkan. Dan tak lama setelah Imam Besar mengumumkannya, robot dewa penghancur Moskow dari alam semesta 3 juga tersingkir, dikalahkan oleh pria bertopeng perunggu dari alam semesta 1. Hehe, 4 dewa penghancur telah dilenyapkan, dan bahkan Champa pun telah dieliminasi. Virus, giliranmu untuk turun. Dewa kehancuran Pretila memiliki ekspresi gelap di wajahnya, dan dia dan Virus dipenuhi luka karena kekuatan mereka yang seimbang. Kaulah yang akan turun, jawab Virus, kepalanya bengkak saat dia memukul perut Pretila dengan ayunan tangannya yang kuat. Pretila meringis kesakitan, matanya melotot. Ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya dan dia dengan cepat menyerang Virus. Menghadapi serangan Pretila, Virus mendengus dingin dan dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia sedikit memiringkan tubuhnya dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih ekor Kuitela sebelum melemparkannya keluar dengan paksa. Sementara itu, sebelum Pretila sempat mendarat, Virus bergerak cepat seperti kilat, tiba di depan jalur penerbangan QITELA dan sambil tersenyum, dia mengangkat tangannya. Kemudian, tanpa ampun, tinju Virus jatuh ke tubuh Pretila sambil berteriak keras, aku sudah lama ingin menghajarmu dengan baik, tapi aku tidak punya kesempatan sebelumnya. Setelah lawan yang berimbang mendapatkan keunggulan, itu menjadi serangkaian pertarungan yang intens. Dalam pukulan keras Dewa Penghancur Virus, Pretila dipukuli begitu keras hingga bintang-bintang berputar-putar di matanya dan dia menjadi linglung. Tiba-tiba melihat lubang gelap di dekatnya, mata Virus berbinar dan dia meraih telinga Pretila, menekan kepalanya ke arah lubang. Sial, teriak Pretila, tiba-tiba melepaskan diri dari kekangan Virus dan menyerang balik dengan gelombang energi yang ditujukan ke Virus. Anehnya, Virus tidak mengelak atau menghindari gelombang energi tersebut dan hendak terkena dampaknya. Hati Pretila bergetar dan tanpa sadar dia merasakan ada yang tidak beres. Sebuah kesempatan. Memanfaatkan momen gangguan Pretila, Virus menjerit keras di dalam hatinya. Dia tidak menghindari gelombang energi Pretila, tapi malah menghadapinya secara langsung, tinju terkepal dan menyerang lurus ke depan. Gemuruh, suara ledakan yang keras terdengar. Karena lengah, Pretila mundur 2 langkah.
Selama pertukaran dengan virus, dia tidak akan ragu sama sekali, tetapi ketika dia mundur selangkah, dia tahu segalanya tidak terlihat bagus. Selain dorongan virus ke arahnya, tiba-tiba ada daya tarik dari belakangnya. Kombinasi keduanya tiba-tiba membuatnya mendapat masalah. Haha, kamu masuk ke sana. Virus tertawa terbahak-bahak, perkataannya diiringi dengan suara darah yang keluar dari mulutnya, namun dia tetap terlihat sangat bahagia. Virus meningkatkan kekuatannya, mendorong Pretila menuju lubang gelap yang dalam, dan daya tarik kuat yang tiba-tiba bekerja pada tubuh Kuitela. Di bawah daya tarik yang kuat, wajah Pretila tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia bisa melepaskan diri darinya, dia bertemu dengan mata emas virus yang dingin dan kejam. Oh tidak, dengan jantung berdebar kencang, Pretila bergumam. Kau akan jatuh, virus dengan dingin menatap Pretila sambil menyilangkan tangannya dan menggunakan seluruh energinya untuk melepaskan gelombang energi. Pada saat itu, sejumlah besar energi menyembur keluar, seperti seekor naga kuno yang turun dari langit, melepaskan raungan marah saat menyerang Pretila dengan kekuatan yang besar dan perkasa, mengirimnya sepenuhnya ke kedalaman jurang hitam. Tidak, virus, brengsek, Kuitela masih mengumpat, tapi energi yang tak ada habisnya telah menenggelamkannya dan suaranya perlahan menjadi teredam. Suara mendesing. Siluet tikus dewa kehancuran menghilang ke dalam lubang yang dalam dan kembali ke tribun dalam sekejap. Melihat kosong ke sekeliling, ketika dia tahu dia telah dieliminasi oleh virus, Kuitela dipenuhi amarah dan seluruh wajahnya memerah. Sial, aku benar-benar kalah dari si brengsek virus itu. Itu semua karena tata letak lapangan yang buruk. Pretila tidak bisa menerimanya. Jika itu adalah pertarungan normal, dia mungkin tidak akan kalah dari virus, tapi dia kalah dalam pertandingan tersebut karena lapangan. Dewa penghancur alam semesta 4, Pretila, telah dilenyapkan. Dengan pengumuman imam besar, meskipun Pretila merasa tidak puas, itu tidak ada gunanya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.